Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama tentunya kita tidak henti-hentinya mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita bisa dipertemukan dalam keadaan sehat dan tentunya keadaan iman dan Islam. Itu yang terpenting. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para istrinya, dan tentunya sahabat-sahabat beliau, serta insya Allah kita semua yang senantiasa istiqomah menjalankan syariat beliau, sehingga insya Allah mudah-mudahan kita dipertemukan bersama-sama beliau nanti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Alhamdulillah tadi Ketua DTK Persada 212 Kota Bekasi Kang Wahyudin sudah menyampaikan ulasan sedikit dalam acara dialog anak bangsa ini. Karena bagaimanapun juga kita adalah bagian dari anak bangsa Indonesia yang harusnya mempunyai peran aktif di dalam baik pembangunan maupun mengisi kemerdekaan ini. Namun kadang-kadang kita merasa terpinggirkan karena ada hal-hal yang memang ada kekuasaan yang memang membatasi, sehingga perjuangan kita seakan-akan tidak ada manfaatnya. Padahal kita, kata Allah, tidak ada sia-sia. Semua perjuangan kita insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita menuju ke Raker, ya. Itu bahasanya road to Raker, ya, DTK Persada 212. Karena Rakernya sendiri belum terjadi nih. Tadi Kang Wahyu menyampaikan setiap mau mengadakan Raker, Bekasi terus mengadakan kegiatan. Bahkan hari ini nanti setelah siang ini kita jangan pergi dulu, ya, saya sampaikan mumpung belum lupa. Setelah ini nanti ada press conference untuk Bekasi bersama Palestina jilid 6. Di sini kita undang semua kepanitiaan. Qadarullah, panitia hari ini yang mengadakan acara dialog anak bangsa ini juga bagian dari kepanitiaan itu sendiri. Dan semua ormas-ormas Islam masuk menjadi bagian. Jadi tolong nanti setelah kita makan siang, ada makan siang Kang Wayu? Oh, makan nasi katanya ya. Ini kayaknya tegang amat ya. Jadi nanti kita akan ada press conference ya. Insya Allah nanti wartawan lebih banyak lagi yang hadir. Kalau hari ini wartawannya memang yang betul-betul loyal pada kita semuanya insya Allah. Ya. Yang kedua, tentunya bahwa Raker yang akan dijalankan nanti mudah-mudahan akan lebih baik lagi setelah mendapatkan ilmu hari ini. Ya karena tadi sampaikan ini pembicaranya bukan kaleng-kaleng. Ya, mungkin wajah-wajahnya sudah, waduh, kita nggak bakalan lupa lah sudah ya, setiap hari menghiasi media gitu ya. Ya, iya. Ya, hari ini saya jujur aja sebetulnya ke Bang Munarman minta, Bang tolong dong kirim profil narasumbernya. Beliau bilang, udah hamba Allah aja. Tapi sebagai moderator yang diamanahkan oleh Kang Wahyu dan kawan-kawan, harus buka-buka file gitu sedikit. Tapi izin hari ini. Tapi yang pasti beliau itu Bang Munarman satu ini selain hamba Allah di statusnya adalah calon jenazah. Itu baru benar katanya. Ya, lahir di Palembang. Ini sebentar lagi ulang tahun atau udah lewat ini, ya kan? Iya. Yang pastinya tanggal 16 September. Ya beliau dengan saya mirip-mirip, saya 21 September. Nanti ulang tahunnya bareng aja, antum yang rayain saya ikut nih. Ya, siap gitu. Ya, yang kedua, beliau ini sudah malang melintang di dunia persilatan, baik hukum, masal dan HAM. Ya, kalau dilihat dari profilnya sudah menjadi ketua LBH walaupun diawali dari pertama pelan-pelan tapi Masya Allah
Ya nanti dibaca sendiri aja lah. Saya kadang nggak berani karena bagian juga beliau di ketum saya di DTN. Kalau ada macam-macam nanti di rapat di Ciputat ngomong apa kamu kemarin? Nah, bahaya saya bilang gitu. Ya kan? Oke lah. Tapi pada waktu itu sangat fenomenal. Ya, pada kejadian kasus KM 50. Ya. Beliau sangat mengawal kasus ini. Namun tahu-tahu kita dikagetkan, diviralkan. Di rumah beliau kan, mungkin videonya sangat viral ya. Beliau dijemput, ya kan, nggak sempat pakai sendal jepit aja nggak boleh gitu kan. Nah, itulah. Makanya ini nanti beliau akan menyampaikan apa sih sebetulnya tentang KM 50 ini. Kejadiannya bukan hanya dari media. Dan di sini memang saya udah dibekali buku oleh beliau nih, berdua ini. Tapi pada waktu mau dicetak dibagiin satu-satu nggak sempat. Bang, banyak banget ini. Tapi kayaknya wajib memiliki kita ini sebagai buku panduan. Namun alangkah baiknya kalau kita nanti mendengarkan paparan beliau. Sehingga langsung tanyakan yang belum tahu. Kalau misalkan kita mendapat informasi yang kurang tepat. Tapi yang jelas selain beliau bergelar haji dan SH, saya buka sedikit. Beliau sekarang juga ada embel-embelnya, LS kalau boleh tahu Pak. Lulusan Salemba. Karena waktu itu beliau, alhamdulillah saya ikut menjemput beliau di Salemba walaupun hanya dada-dada karena gak bisa deket karena beliau langsung naik mobil langsung jalan ya. Inilah perjuangan beliau bukan kaleng-kaleng. Bahwa perjuangan beliau dalam mengawal KM 50 ini dari awal sampai ya beliau harus istilahnya berdakwah di dalam Salemba. Namun beliau gak pernah runtuh ataupun surut dalam perjuangan. Inilah yang kita harapkan untuk kita semuanya. Apa sebetulnya KM 50 ini? Apakah juga sesuai dengan bukunya ini? Pelanggaran HAM berat? Kita akan kupas tuntas hari ini. Yang kedua, wah ini yang tentunya YouTuber kita, wartawan senior, panggilannya wartawan senior, Bang Edi Mulyadi. Tentunya beliau sempat membuang jin di Kalimantan, ya kan, jin buang anak, ya akhirnya beliau juga akhirnya mendapatkan gelar juga yang akademik yang cukup bagus. Tadi saya nanya, kalau kemarin ada teman-teman kita di perjuangan di sini MPD, mantan Polda gitu kan, ternyata beliau lebih tinggi lagi, mantan Mabes, karena ditahannya di Mabes Polri gitu. Tapi itu semua adalah perjalanan hidup, bukan untuk dibanggakan. Tetapi di hadapan Allah pasti ada nilainya tersendiri. Di hadapan kita mungkin gak ada apa-apanya, apalagi bagi penguasa. Nah, untuk itu hari ini nanti Bang Edi Mulyadi karena juga yang mengawal. Sampai di lokasinya, sampai di tempatnya, ya kan? Apa yang terjadi sebetulnya, kalau kita kan baru membaca di media. Mudah-mudahan hari ini nanti kupas tuntas. Namun tentunya karena ini ranah raker, ya kan. Kemudian juga akan bicara sedikit tentang Palestina yang hari ini, di mana kemarin kita diramaikan antara Iran dan Amerika Serikat serta Israel, perang. Tapi ternyata yang dilupakan Al-Aqsa, di mana pada waktu awal perang justru yang tidak salah Al-Aqsa ditutup selama 37 hari, tidak untuk sholat. Ini kan kebangetan, perangnya di mana yang ditutup Al-Aqsa. Dan genosida di Gaza terus berjalan. Apa sebetulnya yang terjadi? Apakah itu bukan pelanggaran HAM berat? Nah ini nanti, karena tadi pembicara kita juga Bang Munarman adalah pembicara internasional, mudah-mudahan mengupas juga Bang sedikit gitu ya. Jadi supaya ada similar, jadi pelanggaran HAM itu bukan hanya di dunia sana, tapi juga mungkin terjadi di kita. Ya kasus Kanjuruhan, kasus yang lain-lain banyak sekali sebetulnya. Mohon maaf karena ini tidak bisa lama-lama, takutnya nanti kebanyakan ngomong saya. Tapi kita langsung saja. Ini mau pingsut atau mau gimana? Pak, ini biasa kayak gini nih, duluan. Tapi dijamin yang duluan nggak boleh pulang duluan, kan itu ya? Ya kan, sepakat ya? Nah, karena biar Bang Munarman itu lama di sini, saya akan persilakan Bang Edi Mulyadi dulu. Nah, soalnya nanti Bang Munarman pergi saya juga nggak berani, nggak boleh gitu kan, karena ketum kita gitu kan, iya gitu kan. Untuk itu simak dengan hati yang ikhlas, ya kita dengarkan
Bang Edi Mulyadi akan menjelaskan bagaimana fenomenanya beliau. Udahlah terserah, saya kasih waktu sepuas-puasnya Bang. Iya kan? Kita nggak akan ada jedanya, tapi setelah itu nanti Bang Munarman menyampaikan, kemudian baru tanya jawab. Sepuas-puasnya. Ya, saya ingin mendengarkan juga, karena saya juga nggak tahu apa-apa dalam hal ini, tapi ingin mengantarkan itu. Terima kasih atas perhatiannya. Kami persilakan kepada guru kita, saudara kita, teman kita, Bang Edi Mulyadi Embes. Silakan untuk menyampaikan paparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Ini mujahidin dan mujahidah yang dahsyat, yang Allah rahmati, Allah sayangi, amin. Tadi kita sempat ngobrol di situ. Sahabat saya Haji Munarman mengatakan, nih si Edi sebetulnya diincar karena ini nih gitu. Soal jin buang anak itu mah pintu masuk aja gitu. Diincarnya awalnya ini. Dan ini sebetulnya ketika saya diperiksa soal IKN itu Haji Munarman sudah di dalam, sama-sama di dalam juga, dan qadarullah pengacaranya juga sama. Antara lain Herman Kadir, ya. Lalu ketika dia mendampingi saya untuk kesekian kalinya saya diperiksa sama penyidik di Mabes Polri, Herman Kadir mengatakan, "Bang, dapat salam dari Haji Munarman." Waalaikumsalam. Tadi saya baru aja dampingi dia sidang. Dia titip pesan, kasih tahu Edi tuh. Dia mah diincar gara-gara KM 50, bukan IKN katanya gitu. Karena yang ngomong Munarman saya percaya. Dia kan kupingnya banyak, matanya banyak. Kalau kita cuma punya 2, dia bisa 20, 40, 60 banyak kupingnya, telinganya. Tapi memang ini seperti yang disebut dalam buku ini ya. Buku putih pelanggaran HAM berat pembunuhan 6 pengawal HRS ini memang punya cerita panjang. Dipimpin oleh tim ini 20 orang, minus Munarman, tidak ada Munarman di sini, namanya nggak ada, segala macam nggak ada, tapi dia disergap antara lain sebetulnya karena ini. Peristiwa di Sulawesi, ya, yang dia hadir dalam sebuah seminar atau apa yang ada baiat itu cuma lagi-lagi pintu masuk aja. Karena rejim waktu itu kan jangankan kita salah, kita bener aja dibikin salah sama dicari-cari. Kan begitu kan, teman-teman pasti paham lah itulah. Nah ini memang saya nggak ingin bilang kerja dahsyat tim, memang iya. Pada prinsipnya memang Allah punya cara. Tapi banyak orang-orang di luar 20 orang ini yang memberikan kontribusi sangat berarti. Dipimpin oleh Bang Abdullah Hamahua, timnya. Lalu saya suka menyebut Marwan Batubara sebagai sekretaris sekaligus jubir, nggak resmi sebetulnya, cuma saya sebut aja karena dia sering bicara keluar segala macam dan kita semua sepakat dia. Ini buku sebetulnya pemerintah benci tapi rindu, kesel, gondok dan sebagainya. Mau disebut buku makar? Enggak juga, karena ini sebetulnya karya dokumentasi yang dahsyat. Dan yang paling penting buku ini juga dicetak dalam bahasa Inggris. Ya. Lalu dibagikan ke kedutaan-kedutaan besar negara-negara sahabat di Jakarta. Versi bahasa Indonesianya dikirim ke Kapolri, Ketua DPR, Ketua MPR, Ketua lembaga-lembaga negara, dan kepada Presiden waktu itu Joko Widodo, termasuk kepada Menko Polhukam. Nah, ini menarik sebetulnya. Jadi kalangan penegak hukum yang memang punya pesanan dari sebelah sana menganggap ini buku berbahaya. Karena isinya memang menelanjangi. Coba kalau teman-teman buka ya, bab-bab awal ini menelanjangi. Ini kurang ajar yang ngasih bahan namanya, dahsyat memang. Ya, jadi bagaimana dia bagi misalnya latar belakang, maksud dan tujuan, kronologi peristiwa pembunuhan 6 pengawal HRS ya. Dan ini di halaman pertama
ada bukti-bukti komunikasi lembaga negara namanya BIN. Dari petugas lapangan, Kabinda, direktur, bayangin, seputar pengintaian, pemantauan Habib Rizik Syihab. Ini dahsyat ini. Kalau kita mundur, saya ingat sekali waktu itu FNN, Forum News Network, wartawan-wartawan tua umur 50-an lebih, yang jam terbangnya minimal sudah 25 tahun, itu kita diterima Habib Rizik Syihab di markas Megamendung. Hari Jumat itu. Kami ya rada-rada nggak ngeh juga kenapa kita banyak orang masing-masing bawa mobil, itu on juga tuh. Padahal kita kumpul di tempat yang sama, ada masjid, kan bisa aja mobil parkir di situ, jadi 3 mobil cukup udah. Nggak ngerti juga, saya bawa mobil sendiri, si Adu bawa mobil sendiri, banyak, jadi 10-15 mobil juga itu. Nah, kita datang sana pas asar, lalu diterima di rumah samping, tiba-tiba Imam FPI DKI Habib Husin ya, siapa namanya? Muhsin. Imam Muhsin ya, bilang pindah ke atas aja, jadi ada bangunan 3 lantai di atas. Kita diterima rooftop, atap kita langit. Habib naik, ngobrol kira-kira setengah jam, tiba-tiba di atas ada drone berputar. Nah, dia Bandung nih, dada-dada nih. Kita juga terprovokasi dada-dada juga. Drone muter-muter gitu. Nah, baru kemudian saya tahu malamnya begitu kita bisa pulang, turun, ada laskar di posko terdekat pesantren, deketin saya kan tuh mesti hati-hati hujannya, turun, tok buka kaca, saya buka kaca, dia bilang, Ustadz, kita baru nangkap intel. Saya pikir bercanda kan. Saya baru nangkap intel. Oh, yang bener Ustadz, itu 3 orang kita lagi periksa interogasi di posko. Oh, ternyata beneran kan? Siapa? Udah turun aja, turun aja. Saya tutup kaca, turun lagi. Malamnya jam 11, grup-grup WA dipenuhi postingan gambar, video pendek, ada beberapa orang, ada mobilnya, ada nomor platnya, ada ID cardnya, ada ID card wartawan, ID card macam-macam. Saya langsung telepon dia malam jam 11 lebih. Man, lu gila lu man, saya bilang. Kenapa ya? Lu intel data lu sebar-sebarin. Dia bilang apa tau gak? Biarin intel bego. Wah gawat ini orang ini. Kenapa bego? Intel beneran, ditangkap anak-anak kita kan bego namanya. Gitu. Jadi kemudian beberapa waktu saya baru tahu bahwa dia nalurinya emang hebat. Jadi dia begitu dia lihat ada drone di atas, dia sengaja perintahkan kepada para anak-anak laskar, lihat di mana turunnya drone itu. Kan pasti drone itu turun kan? Nah, pasti turun ada operatornya, disitulah dia sergap. Wah, itu ya saya nggak kepikir tuh, bener juga. Nah, saya bilang malam itu sama Munarman memang tadinya WA-an aja, tapi karena dia ngeyel saya telepon juga akhirnya. Man, itu nanti mereka marah. Marah kenapa? Ya karena lu telanjangin begitu, lu bongkar begitu. Biarin aja bego, dia kesal juga gitu. Dan qadarullah Ahad dini hari kejadian. Yang kemudian belakangan waktu saya tahu bahwa antara lain karena peristiwa malam itu. Walaupun siapa jubir bin, siapa itu? Andi siapa namanya itu? Bantah-bantah saya juga baru tahu ada bin pakai jubir gitu ya. Di lembaga lain, di negara lain mana ada lembaga intel pakai jubir. Wawan. Di kita bin itu bukan cuma punya jubir, punya grup volley juga. Iya pakai tos 50 karena peluk volley ya. Terus terakhir menjelang lengser juga si Budi Gunawan bikin pasukan Garuda ya. Khususnya gila memang. Nah teman-teman sekalian, jadi menarik memang ya. Saya ikut intens persiapan buku ini sampai terus beberapa langkah lanjutan, termasuk kita punya tim kita namanya Adnan Wirawan, Pak Wirawan Adnan. Adnan Wirawan, kakek Wirawan Andalak itulah gitu ya. Dia lawyer yang memang punya jaringan ke luar negeri, banyak teman-teman luar negeri, dan ini kita bawa ke apa yang istilahnya dulu bos, lembaga HAM internasional, apalagi itu PBB lah gitulah. Jadi memang waktu itu serius banget karena waktu itu kemudian Jokowi memanggil tim ini. Tim ini
Dan saya termasuk daftar yang diterima Jokowi sebetulnya. Hari apa pagi jam 9 jam 10 di istana. Cuman qadarullah memang saya udah sebel ya sama dia. Saya mikir males juga lewat prosedur di sana, saya sengaja nggak datang. Siangnya ada berita Abdullah Hemahua dan kawan-kawan Mauran Batubara kira 5-7 orang. Itu Abdullah bikin berita kami bagaikan mendatangi Fir'aun. Jadi jauh sebelum Egy Sujana mengklaim diri sebagai Musa mendatangi Fir'aun di Solo, Abdullah Hemahua begitu. Wah, itu mematik diskusi panjang lebar, kontroversi. Tapi pesan yang paling saya tangkap perintah itu adalah bahwa Jokowi memerintahkan Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk mengusut KM50 secara transparan, profesional, dan berkeadilan. Yang itu ternyata sampai dia pergi lengser tidak pernah diwujudkan sampai hari ini. Yang menarik teman-teman sekalian, begitu kejadian Komnas HAM membentuk tim melakukan yang mereka sebut investigasi. Lalu membuat laporan 108 halaman yang dengan izin Allah panitia mendapat secara resmi dari Mahfud MD, Menko Polhukam. Karena laporan itu kan diserahkan kepada Presiden, Kapolri, dan Menko Polhukam antara lain begitu. Nah karena kita kirimkan ini ke sana, Menko Polhukam bagi kita juga. Nah saya dapat kopinya dan itu saya marah-marah betul di beberapa podcast saya. Saya katakan ini Komnas HAM kalau bahasanya Mauran Batubara ikut menutupi, mengcover up siapa pelaku aktor sesungguhnya. Karena sampai persidangan digelar para pelakunya, itu Komnas HAM menurut saya, dan disepakati oleh teman-teman minus Munarman, karena Munarman gak ikutan sama kita, gak bukan tim kita. Komnas HAM bagian dari skenario menutup-nutupi. Misalnya, Komnas HAM tidak bisa membongkar atau tidak memberitahuan pada publik, pada dalam laporannya, siapa pengemudi mobil apa Pak dulu Pak yang hitam tuh Pak malam-malam tuh Pak Land Cruiser. Siapa dan siapa petinggi di dalamnya itu. Maka spekulasi beredar liar. Bahkan nomor polisinya pun Komnas HAM nggak bisa tahu. Kan mustahil. Walaupun kepada media, kepada pers, Komnas HAM mengatakan telah memeriksa sekian ribu video, sekian puluh ribu foto dari CCTV yang katanya mati dan sebagainya. Itu semua bohong. Yang kedua, ini menarik. Komnas HAM dalam laporannya ada melakukan wawancara-wawancara termasuk dengan pengurus EPI. Ada Sobri Lubis, beliau masih sekretaris umum waktu itu, tapi beliau nggak diwawancara. Nah itu ada dan di laporan itu tidak ada Habib Rizik Sihab, tidak ada. HRS tidak ada. Adanya Muhammad Rizik Sihab, MRS. Nah, MRS ini adalah narasi yang dikembangkan oleh polisi dalam setiap press conference. Tidak pernah disebut Habib Rizik Sihab. Yang disebut MRS. Saya sebagai jurnalis, saya mencoba memahami apa. Dalam pemahaman saya, ini adalah upaya polisi untuk mendelegitimasi. Karena oleh umat Islam khususnya lingkaran Petamburan, waktu itu masih PA212, EPI, GNPF dan sayap-sayap juangnya kalau kita Habib Rizik. Ketika orang menyebut HRS Habib Rizik Sihab itu ada nuansa, ada perasaan takzim, hormat. Tapi polisi sengaja menyebutnya sebagai MRS, Muhammad Rizik Sihab. Jadi nuansa, perasaan, aura hormat itu direduce menjadi MRS. Dan yang menarik, dalam laporannya Komnas HAM itu ada wawancara dengan pengurus EPI. Dan ada kutipan-kutipan kalimat langsung pengurus EPI menyebut MRS. Saya bilang dalam podcast saya beberapa kali, ini kebohongan besar. Tidak akan pernah ada pengurus EPI PA212 menyebut Habib Rizik Sihab dengan Muhammad Rizik Sihab. Tidak akan pernah ada. Jadi bayangkan,
Komnas HAM yang kita bayari dengan pajak kita, biayanya, buat gajinya, fasilitasnya, operasionalnya pun menjadi bagian dari persekongkolan menutup-tutupi ini. Dan si siapa dulu ketua itunya juga. Jadi beberapa hari setelah kejadian, seperti teman-teman tahu, kejadian Senin dini hari, Rabu pagi saya ke sana, Selasa malam saya rapat FNN, dan dalam rapat itu pemimpin redaksi saya namanya Tony siapa? Tony Hasim, lupa, ada Tony Rasid soalnya. Tony Hasim, dia mengatakan itu malam, kita rapat malam biasanya. Nah kita mesti datang nih ke lokasi nih, soalnya baik Fadil maupun si Dudung, Kapolda maupun Pangdam Jaya memberikan narasi-narasi, PFPI melakukan perlawanan, kontak senjata, tembak menembak, gesek-gesekan, dan itu semua berita, video, televisi segala macam itu teksnya begitu, semua narasi-narasi politik semua. Nah, Pemret saya mengatakan kita mesti lihat langsung ke lokasi. Karena ditunggu-tunggu nggak ada yang nyaut, saya angkat tangan. Oke, kalau gitu gue ke sana. Saya bilang gitu kan. Lalu Pemret saya bilang, lu beneran ke sana, Ed? Iya. Oke, cocok lu. Emang kenapa? Lu gila katanya begitu kan. Wah gila saya dibilang. Cuman dia bilang sama saya memang, lu jangan ke sana sendirian, ini bahaya. Lu minta anak-anak KPI ngawal. Oke siap. Nah pulang rapat kira-kira jam 11-an, dari mobil saya telepon. Wali Laskar Jakarta Barat itu satu kelurahan sama saya, namanya Ujang. Saya telepon dia, Jang, gue besok mau ke KM 50, lu kawal gue ya. Siap Abi, dipanggil saya Abi. Siap Abi, tapi lu jangan sendiri, Jang lu bawa 4-6 orang anak buah. Siap Abi. Jam 9 datang ke rumah kita berangkat sama-sama, siap Abi. Setengah 9 gak muncul, 9 kurang seperempat gak muncul, jam 9 lewat 10 gak muncul. Saya telepon, gak diangkat, masuk tapi gak diangkat. Saya telepon lagi, lama akhirnya anak kecil yang ngangkat. Bapak masih tidur. Mana Pak Ujang? Bapak masih tidur. Tolong bangunin, penting dari Pak Edi gitu. Dibangunin, dia dengan suara bangun tidur, Abi maaf saya gak bisa diikut. Kenapa? Saya baru pulang pagi, semalam terima jenazah. Jadi jenazah 5 orang itu dibawa ke Petamburan setelah diambil paksa oleh tim lawyer dari rumah sakit Polri ya. Nah, malam itu memang beredar itu, saya nggak tahu tapi beredar foto-foto bagaimana kondisi jenazah, bekas luka, bekas jahitan, bekas pukulan, kulit punggung terkelupas segala macam lah, pokoknya bisa bekas siksaan yang oleh Komnas disebut karena proses waktu pembusukan dan sebagainya. Memang beredar itu. Ya udah, akhirnya Ujang tidak datang ke tempat saya, apalagi anak buahnya. Saya kontak teman kita nggak hadir nih, Hardi. Mimbartup untuk ikut awal berangkat ke KM 50. Hari Rabu, nah, saya cerita semua segala macam, saya ambil gambar, saya bilang bahwa semua yang dikatakan oleh Dudung dan Fadil Imran tidak ada faktanya, tidak ada tembak menembak segala macam sebagainya. Saya wawancara dengan orang yang melihat peristiwa sangat dekat, itu memang di sana pembantaian. Saya bilang begitulah. Nah, karena liputan itulah kemudian saya dipanggil oleh Polda, dipanggil Polda. Kita hentikan terus sebentar. Oke. Supaya penasaran, ya kan? Nanti ceritanya bersambung nih, Oke. ya kan? Supaya kita tadi itu terhanyut semuanya nih. Tapi gak ngantuk kan? Enggak, karena tadi penasaran itu setelah panggil Polda dan sebagainya. Ini pelaku lapangan. Kita sambung langsung kepada Bang Munarman untuk yang yang langsung mengawal kasus ini sampai bahkan ke internasional. Silakan Bang Munarman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Jadi sebetulnya memang yang menuntaskan buku ini adalah timnya sahabat saya ini. Kalau di Jawa Barat ada KEM, kita ada KDM, ini KEM, Kang Edi Mulyadi. Ya. Ini teman aing ini. Kalau yang ono Bapak aing kan katanya itu. Ini teman aing ini. KEM, teman aing.
Nah, jadi memang tadi itu cerita tentang KM 50 ini, kalau tadi sempat diungkap bahwa ini ada keterlibatan dari Badan Intelijen Negara kita, ya memang iya, karena saya itu mengalami 2 kali peristiwa yang melibatkan langsung Badan Intelijen Negara, ya, dan itu operasi pembunuhan. Satu itu peristiwa Munir Talib, ya, itu sahabat saya, waktu itu masih sama-sama di LSM, itu meninggalnya juga tanggal 7 September 2004 itu. Munir Talib itu dibunuhnya begitu, ya. Sementara KM 50 7 Desember 2020. Jadi sama-sama tanggal 7 nih. Ini dan semua pembunuhan atau peristiwa yang penghilangan nyawa yang tidak terungkap dengan tuntas itu biasanya melibatkan aparat negara. Ya, dalam peristiwa Munir saya ikut juga jadi tim penyelidiknya. Waktu itu yang bentuk timnya itu adalah SBY waktu itu presidennya. Kita bekerja dan memang ternyata ada tangan-tangan dari oknum-oknum intelijen. Nah juga begitu di KM 50 ini sebetulnya motifnya, kalau Munir kan juga motifnya motif politik sebetulnya ya. Nah ini juga motifnya motif politik sebetulnya. Di buku ini memang kita tampilkan ya catatan-catatan awal. Bukti motif politiknya itu adalah misalnya ini ada sengaja memang di halaman, nanti kalau ada buku itu sudah dibagi ya di halaman 19, ini sayangnya belum dicetak lagi ulang ya. Kita harapkan ini bisa dicetak ulang lagi. Ini di halaman 19 ini ada dari PLT Kabinda DKI Jakarta. Ini tulisannya begitu langsung. Ini kita dapat dari mana? Ini kita dapatkan peristiwanya pada Jumat malam Sabtu itu. Pada saat penangkapan agen-agen yang memantau di Megamendung. Ini dari handphone dan dari komputernya, dia bawa laptop tuh. Jadi tadi yang dikatakan oleh KEM tadi ya, Kang Edi Mulyadi tadi ya. Jadi ada drone tadi, kemudian pengawalan di anak-anak yang ngawal di Megamendung, menyergap pada saat drone-nya tutup, drone-nya turun, disergap kan ketahuan bego sebetulnya, pakai drone-drone itu sebetulnya gampang itu, disergapnya itu. Karena kita tunggu aja dia di mana turun, di situ orangnya pengendalinya. Langsung diambil, begitu dibawa ke pos, semua data HP dan data di dalam laptop mereka itu diambil sama anak-anak kita. Nah inilah kemudian kita dapatkan, saya ambil contoh ya, ini laporan nih, laporan dari PLT Kabinda DKI, tembusan. Yang terhormat 1 deputi, 2 kabin, deputi 9 kabin, direktur 21, direktur 22. Halamannya Pak? Itu beda, yang ini beda. Yang halaman 19, kalau di buku halaman 19. Halaman 19, coba. Buku halaman 19. Nah, halaman 19, coba. Cari halaman 19. Halaman 19. Terus, halaman 19. Ada itu. Terus bawahnya ini yang dalam kotak. Nah ini yang dalam kotak ini, nah ya. Nah ini kita dapatkan dari handphone ini ya. Itu di depan sudah ada ya, saya bacakan saja. Perihal laporan Bangsit. Bangsit itu apa? Perkembangan situasi. Ya. Wilayah DKI Jakarta, Jumat 4 Desember, ini peristiwa pas kejadian nih. Jumat 4 Desember 2020, hingga pukul 11 siang. Ini sebelum ditangkap nih. Ya. Ini yang di bawah nih, izin melaporkan karena ini kan kepala BIN-nya ya, PLT kepala BIN Jakartanya, bukan yang bekerja di lapangan. Tapi kan ini ditembusannya ada masuk di HP mereka. Bangsit wilayah Provinsi DKI Jakarta, Jumat 4 Desember 2020 hingga pukul 11 sebagai berikut. Lain-lain. Renggiat Masjol, apa dia lah istilahnya itu. Rencana kegiatan masyarakat, jolnya nggak ngerti saya ya. Hari Jumat 4 Desember 2020. Pukul 11. Unjuk rasa oleh Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Jakarta Ampera di Balai Kota DKI Jakarta dan Gedung DPRD DKI Jakarta diikuti 25 orang. Dipimpin SAD Putra, tuntutan meminta Anies Baswedan mundur dari jabatannya karena tidak tegas dan gagal dalam penanganan pandemi COVID-19. Ya, tuh. Itu pertama laporannya. Laporan kedua,
Pukul 13, Unras oleh Forum Aksi Mahasiswa 212, dia pakai nama 212. Di kantor pusat PT Pelni Jalan Gajah Mada, diikuti 30 orang, dipimpin Avandi, tuntutan aksi menyikapi pernyataan Komisaris PT Pelni Kristia Budiarto tentang status positif COVID-19 Gubernur DKI Jakarta. Ya, itu yang kedua. Nah, di bawahnya lagi, ini ada lagi nih, ya, sama. Kepada yang terhormat, itu ini WA, ini dari WA ya, Pak Bonar Panjaitan tuh, di paling ujung tuh ya, Pak Bonar Panjaitan. Kepada yang terhormat Kasatgas Delima dari Kabak Ops Delima, kepala bagian operasi ya, perihal laporan briefing harian Satgas Delima pada 4 Desember 2020, nah hari yang sama itu sebelum ditangkap ya, pukul 17.55. Nah ini pada saat kita berkumpul di Megamendung itu, ini sedang dimonitor nih. Sampai dengan pukul 18.15, ini belum ditangkap nih, karena ditangkap itu menjelang maghrib tuh ya, agen-agen. Di Posko Satgas Delima Tebet, Jakarta Selatan, berlangsung briefing harian Satgas Delima, dipimpin Kabak Ops dan dihadiri 4 orang. Selanjutnya dapat dilaporkan sebagai berikut. 1, Kabak Ops menyampaikan sebagai berikut, tim Jaksik. Nah, Jaksik itu penjajakan situasi ya dan perkembangan. Terus melakukan pemantauan di sekitar markas Syariah Megamendung. Nah, itu yang ditangkap tuh yang itu tuh, tim Jaksiknya itu tuh. Dan terpantau adanya kontra dari personil BAT Intel FPI ya. Untuk itu harus lebih hati-hati dan waspada. Ya, ini waktu ini menjelang ditangkap itu karena 18.15 itu. B, tim lidik Monas pendalaman PT Bahana Prima Nusantara, pemenang proyek revitalisasi Monas. Jadi ini yang kedua ini apa? Yang B itu. Yang B itu adalah waktu itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu melakukan proyek revitalisasi Monas. Dan Anies itu pada awalnya mau dihajar dengan isu korupsi ya ini. Sebelum isu korupsi formula itu, formula pembangunan formula di Ancol itu ya. Nah, kemudian tim propaganda. Nah, jadi mereka punya tim propaganda. Produk propaganda konten hari ini 6 video. Mereka produksi itu. Makanya jangan sembarang-sembarang tuh. Yang beredar hari ini banyak-banyak video dari produksi mereka juga itu. Ya. 6 video dan 11 meme. Tuh bayangkan tuh hari itu aja 6 video dan 11 meme tuh dia keluarkan tuh tim propaganda. Bertema pengakuan MRS. Tuh. Habib Rizik yang dimaksud ini ya. Positif COVID-19 dan Anies yang korbankan anak buahnya guna pertahankan jabatan. Jadi memang yang diincar itu waktu itu adalah motifnya motif politik. Ini kan tahun 2020. WA ini, data ini. Ini balas dendam, mereka masih tidak terima. Tahun 2017 itu Anies kalah dalam Pilkada DKI. Ahok kalah dalam Pilkada DKI. Anies yang menang, yang kita dukung waktu itu. Nah mereka masih tidak terima. Jadi terus-menerus mereka melakukan upaya untuk balas dendam itu sebetulnya. Dan mereka menganggap umat Islam itu ancaman. Ternyata kalau umat Islam itu bersatu, bisa mengalahkan mereka. Padahal kan duitnya banyak sekali itu. Mereka disokong oleh taipan-taipan yang sampai sekarang masih berkuasa itu. Nah itu yang mereka khawatir kalau umat Islam ini bersatu. Jadi karena itu mereka terus-terusan selama periode antara 2014 sampai dengan 2024 itu terus-terusan harus menghancurkan kekuatan dari umat Islam. Jangan sampai umat Islam itu bersatu, makanya diadu terus dengan meme-meme, dengan video-video macam-macam. Nah jadi itu pekerjaan-pekerjaan itu. Dan waktu itu kebetulan kepala BIN-nya polisi, ya, jenderal polisi, jenderal bintang 4 polisi. Jadi dialah, dan kita mendapatkan di buku ini sudah kita ungkap tuntas ya, di buku ini, bahwa yang memerintahkan BIN itu operasi langsung presiden pada saat itu. Presnya adalah Jokowi waktu itu, ya, memerintahkan untuk kita saja itu. Habib Rizik pita saja, Anies pita saja. Nah itu motifnya itu. Makanya kepala BIN dengan percaya diri mengeluarkan melaksanakan operasi Delima ini sebetulnya. Ya, ini sebetulnya kode-kode mereka semua. Itu yang pertama. Jadi dengan kondisi seperti itu, misalnya tadi disebutkan oleh Kang Edi Mulyadi tadi ya, soal apa Komnas HAM. Komnas HAM itu ditanya pada saat turun dari lift dari lantai pemeriksaan, kita tanya, dia mengakui. Ini kalau masih polisi kita masih berani panggil, tapi kalau udah badan intelijen kita nggak berani. Dia aja udah ngomong begitu. Komnas HAM, makanya kasus itu tidak diungkap. Makanya tadi kata Kang Edi Mulyadi, kenapa Komnas HAM tidak tuntas ya karena dia takut memang
untuk menuntaskan bahwa menyebut bahwa itu adalah keterlibatan dari Badan Intelijen Negara pada waktu itu. Langsung itu, oknum-oknumnya langsung dari pucuk pimpinannya ya, kepala BIN-nya pada saat itu. Nah jadi banyak sekali sebetulnya informasi-informasi yang disesatkan. Nah sekarang peran Kapolda pada saat itu dengan Pangdam Jaya pada saat itu apa? Itu tugasnya menyesatkan informasi. Jadi cara kerja mereka tuh yang satu membuat melakukan operasinya, yang lain menutupi operasi itu dengan cerita palsu. Jadi cerita palsu tembak menembak, ada segala macam, ada pistol dari anak FPI segala macam, itu bohong semua. Memang sengaja mereka buat itu. Dan itu kita dapatkan semua, informasi-informasi itu ada di buku ini semua, operasi-operasi itu. Nah jadi itu sebetulnya yang terjadi di dalam peristiwa KM 50 ini. Artinya yang mau kita tegaskan, peristiwa KM 50 itu betul-betul peristiwa operasi yang sengaja mentarget dan memang by design dari lembaga intelijen negara kita, ya. Karena itu kenapa misalnya setelah operasi itu, sebelum operasi itu bahkan ya, sebelum operasi maksud saya, sebelum peristiwa pembunuhan tanggal 7 Desember itu kan, saudara-saudara masih ingat semua, kita semua ingat, di depan waktu Habib Rizik baru pulang dari Mekah itu ada beberapa kendaraan tempur kan di dalam itu, berdiri di depan itu digerakkan, itu yang kendaraan tempur yang bisa bergerak itu milik dari yang disebut dengan Komando Operasi Khusus, Koopsus namanya. Koopsus itu yang bisa memerintahkan Koopsus bergerak itu hanya presiden. Kalau Kopassus itu Panglima TNI. Kalau Koopsus itu presiden. Ada di perpresnya itu tentang pembentukan Koopsus. Jadi ini semua langsung perintah presiden. Kenapa kita berani simpulkan ini perintahnya perintah Jokowi sebetulnya. Nah, kenapa tidak bisa diungkap ya? Karena memang kekuatan Jokowi masih berkuasa hingga hari ini. Ya, kekuatan Jokowi sampai hari ini masih berkuasa. Data-data ini semua, ya, data-data tentang KM 50 segala macam, ini waktu saya ditangkap diambil semua. Padahal nggak ada hubungannya, kan saya dituduhnya teroris. Tapi peristiwa KM 50 yang diambil semua data-data saya. Habis semua hilang data-data yang terkait dengan KM 50. Hasil penyelidikan saya, data-data yang semacam ini tadi. Mana yang tadi? Coba tunjukin yang chat bin tadi itu. Yang saya kirim tadi. Itu. Ini semua. Ini semua data hilang. Untung ya dikira kita bodoh kan, makanya kita simpan banyak-banyak nih. Di tempat lain. Jadi kalau hilang di saya masih ada tempat lain, biarin aja ya. Nah ini kita ungkap. Kenapa kita tahu bin? Jadi begitu kita ungkap data-data di sini juga kita keluarkan kartu-kartu anggota bin yang ditangkap ya waktu di Megamendung itu ada di halaman berapa? Coba cek. Ada tuh kartu-kartu anggota bin. Nah, beberapa saat kemudian orang-orang bin itu langsung semua kartu bin itu nah ini di halaman 67-an. Coba Wan. Di halaman 67. Coba. Langsung aja ketik halaman 67 coba. Langsung bisa. Oh gitu. Nah coba 67. Nah 67. 68. Nah ini. Nah ini kartu bin ini. Ya. Kartu bin ini, begitu ini kita bongkar malam itu yang kata Edi tadi, itu langsung seketika itu juga besoknya semua kartu anggota bin langsung diganti dengan yang baru dan bukan seperti ini, dan ini dinyatakan palsu, ini bin palsu katanya. Nah itu cara main intelijen namanya, ya. Begitulah cara kontra intelijennya, ya. Jadi ini kartu-kartu begini, ini sekarang nggak pakai begini lagi. Jadi bayangkan bin harus mengeluarkan ekstra dana yang untuk mengantisipasi melakukan kontra intelijen ini. Ini kartunya kita bongkar pada malam itu juga. Ya, dan dinyatakan ini bukan, ini palsu, kartu bin bukan begini, dia bikin kartu baru sudah. Sudah ada kartu baru, bukan yang begini. Nah itu cara permainannya begitu. Jadi kalau kita gampang ditipu ya ketipu kita. Nah karena kita nggak gampang ditipu, kita nggak begitu aja percaya kan. Nah hal-hal yang demikian itu sering terjadi sebetulnya, termasuk sebetulnya cara-cara yang seperti ini, menipu, membongkar, mengganti kartu, itu dilakukan oleh Israel sebetulnya dalam operasi-operasi di Gaza maupun dalam operasi terhadap Iran itu. Cara-cara perang propaganda itu dilakukan oleh Israel sebetulnya, oleh Mossad gitu ya. Nah kalau di Indonesia agen Mossad itu banyak tuh. Cuman tidak ada yang mengantisipasi. Jadi sebetulnya di Indonesia ini nggak ada yang benar-benar teroris itu nggak ada dalam konteks perjuang Islam yang ideologis tuh. Teroris mungkin ada ya. Kenapa teroris ada? Ya, teroris itu kan ngawur-ngawur dia biasanya. Kalau teroris itu ngawur pasti, sembarangan dia.
ngebom di pasar lah, ngebom di masjid, ngebom di tempat-tempat umum yang sasarannya nggak jelas. Nah itu teroris memang itu, kalau itu memang teroris itu, nggak jelas tujuan. Tapi misalnya sudah jelas ada agen-agen Mossad yang berani bicara di TV beberapa waktu yang lalu, waktu ini ya, kita nongol lah di iNews kan, dengan gagah berani dikasih tempat. Tapi kan ternyata aman-aman aja di Indonesia. Nah berarti di Indonesia tuh nggak ada memang yang katanya orang berideologi Islam garis keras itu nggak ada. Yang ada teroris. Ya teroris peliharaan mereka sendiri. Ya, teroris itu peliharaan mereka sendiri. Yang anak-anak bodoh dikompor-komporin jadi melakukan, kemudian ditangkap juga sama dia. Kan bodoh itu namanya. Dikompor-komporin mau tapi ditangkap juga sama dia itu. Nah, itulah teroris versi mereka. Jadi pengantin. Jadi di Indonesia itu ada badan peternakan teroris itu namanya. Ada itu, mereka begitu tuh. Jadi ada yang tugasnya memprovokasi, melakukan radikalisasi, ada yang tugasnya nangkep, memang terpisah itu. Nah itu permainan mereka begitu. Tapi yang dituduh itu adalah Islam, yang dituduh adalah seperti saya. Badan, bukan saya yang ngomong ya. Nah jadi kira-kira begitu ya. Jadi itulah pola permainannya sekarang. Penyesatan informasi itu banyak sering dilakukan oleh mereka, oleh lembaga negara ya. Nah karena itu kita harus hati-hati ya, harus hati-hati betul dalam melakukan katakanlah dalam tanda petik perjuangan untuk membela orang-orang yang tertindas ini, yang terzolim ini, supaya kita tidak gampang masuk di jebakan sebetulnya. Jadi Kang Edi Mulyadi ini ditangkap itu karena berulang-ulang menyiarkan tentang KM 50 sebelum dia ditangkap itu. Berulang-ulang tuh, podcast sama saya soal KM 50, habis itu dia datang sendiri ujuk-ujuk ke lokasi KM 50, dia siar begitu ya. Akhirnya memang waktu saya ditangkap ditanya dia, itu siapa Edi Mulyadi, kenapa dia, akhirnya kan yang ditangkap waktu itu dijadikan bukti semua produk podcastnya kan, akhirnya dibongkar. Jadi bukan karena IKN, ya selain IKN itu kan karena menyinggung Jokowinya juga. Jadi Jokowi itu memang bajingan tololnya memang luar biasa itu, udah jahat ya, sudah jahat bajingan tolol lagi kalau kata Rocky Gerung itu ya. Saya ngutip Rocky Gerung aja soalnya. Nah jadi hal-hal yang demikianlah sebetulnya yang terjadi di negara kita sampai hari ini belum pernah dimintain pertanggungjawaban karena kekuatan Jokowi ini memang masih luar biasa. Dan dia sedang memainkan permainan untuk mendorong anaknya supaya jadi RI1 sebetulnya sekarang ini. Nah, kita sudah berupaya dalam konteks KM 50 ini untuk kita sudah buat laporan sebetulnya ke ICC. ICC itu lembaga internasional resmi, pengadilan pidana internasional. Dia berlokasinya di Den Haag ya, di Belanda. Jadi mudah-mudahan nanti komunikasi dengan ICC ini akan berlanjut. Sekarang ini masih dalam tahap verifikasi ya, bukti-bukti yang kita ajukan masih diperiksa. Mungkin nanti suatu saat akan ada tiba saatnya sebagaimana mantan presiden Filipina Rodriguez ya. Siapa namanya? Rodriguez kan? Siapa nama depannya itu lupa saya. Tapi belakangnya Rodriguez. Itu kan ditangkap tuh. Begitu dia pulang dari luar negeri langsung ditangkap, sekarang ditahan lagi diadil itu. Hanya gara-gara dia nembakin secara resmi, dia ngumumkan menembak bandar-bandar narkoba loh padahal. Bandar narkoba loh itu. Nah ini yang ditembak bukan bandar narkoba di KM 50 ini. Santri ini. Bandar narkoba, kalau di Filipina bandar narkoba yang ditembak-tembak itu. Dipetruskan kira-kira. Dipetruskan. Dan itu dia mengakui secara terbuka, saya yang bertanggung jawab katanya. Tapi dia perang terhadap bandar narkoba, ditangkap sama ICC. Nah, jadi kita bisa bayangkan bagaimana orang yang sama sekali bukan terlibat dalam kejahatan. Ya, bandar narkoba yang dibunuh dengan sewenang-wenang saja, itu orang pembunuhnya yang menyuruh melakukan pembunuhan, itu bisa dimintain pertanggungjawaban di ICC. Apalagi yang santri seperti ini yang membunuh santri. Nah, saya kira kita lagi usaha untuk supaya ICC memproses laporan kita, karena kita mengharapkan di Indonesia agaknya pesimis kita melihat proses peradilan di Indonesia, hukum di Indonesia ini. Duterte ya. Namanya. Duterte, ya. Duterte Rodriguez kalau nggak salah namanya itu. Jadi saya kira Rodrigo Duterte ya. Nah jadi kita ambil contoh Rodrigo Duterte saja bisa ditangkap
apalagi hanya Jokowi. Cuma ini belum waktunya saja. Nah, makanya perlu banyak doa juga ini sebetulnya dari kita semua. Saya kira itu dulu dari kita, mungkin nanti bisa lagi diperdalam lewat dialog. Demikian dari saya, terima kasih. Terima kasih, sesuai rondon jam 11 ya, ini jam 10.55, 5 menit lagi. Alhamdulillah tadi kalau kita bahas sedikit saja, Bang Edi Mulyadi ini kena apesnya bahasanya. Itu karena sebetulnya beliau inilah yang memviralkan tentang KM50. Waktu itu mungkin sebagian besar pada ketakutan, tapi beliau terus bahkan langsung ke lokasi, live lagi kan. Wah, kalau live kan langsung ketahuan nih di mana posisinya itu kan. Nah, itu semua ya kan. Nah, itu ya kan. Kemudian Bang Munarman lebih memaparkan bahwa ini permainan intelijen dan politik campur berdua itu, ya. Intelijen, politik dan kekuasaan. Yang terus akhirnya bagaimana caranya orang-orang yang belum memegang kekuasaan ini menjadi kambing hitam dan mudah dihinakan dalam tanda petik ya. Nah baik, ini masih ada 1 jam lagi ya. Memang sengaja kita buat untuk banyakkan masukan atau bertanya dari para hadirin atau pengikut seminar ini ya, sehingga pemahamannya lebih lengkap. Tapi nanti saya lihat ini kayaknya perlu disebarin. Mudah-mudahan ada sponsor untuk ngembangin ini ya, sponsor. Mungkin caranya gini aja nanti, saya satu buku untuk saya, 1 buku untuk orang lain. Nah, gak perlu sponsor yang gede-gede, nanti ketangkep lagi, dikirain membiayai ya kan, kasihan. Tapi dari kita masing-masing dah bergerilya. Saya buat 1 buku dan 1 buku lagi untuk teman saya buat terus gitu aja. Insya Allah jadi banyak. Nggak apa-apa, kalau tangga banyak malah sempat. Oh iya, saya kenalkan. Ini ada Pak Joko. Saya selalu menyampaikan beliau itu Pak Joko Oscar ini. Mohon maaf ya. Emang ya kan? Nah ini beliau ini juga pejuang yang selama ini terus membersamai dalam kegiatan-kegiatan. Waktu itu namanya PA, ya kan? Tapi sekarang sudah namanya Persada 212. Namun beliau terus ya di belakang layar ya. Ada alhamdulillah hari ini juga hadir bersama kita. Selamat datang Pak Joko. Sudah sehat dan mudah-mudahan terus kita ini karena ini yang hadir sebagai besar anak-anak muda ini Pak Joko. Baik, kami berikan sesi pertama ini 3 penanya. Ya, silakan untuk Bang Iwan, siap yang mau ini Bang Iwan, tolong dipilih ya nanti sambil mic-nya dibawa ke belakang. Kalau dibantu siapa nih? Kang Wahyu, Bandoko atau siapa nih? Enggak, maksudnya yang bantu megang mic-nya ya, mendistribusikan mic-nya. Ya. Pertama, karena tadi yang nunjuk nih dari sebelahnya Bu Azizah ya. Namanya nanti disampaikan nama, sederhana aja, nama dari mana, udah gitu aja. Kemudian yang kedua Bang Enjang, yang ketiga depan sini. Siapa namanya ya nanti ya. Ini yang pertama sebelah sana dulu. Mic-nya silakan. Singkat dan padat pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Terima kasih, nama saya Rahmat Erlangga dari EPI Kota Bekasi. Pertanyaan untuk Pak Munarman ini Pak. Ini kalau kita melihat Jokowi sepertinya sangat kuat, seolah-olah satu negara kalah nih sama ini makhluk. Nah menurut Pak Munarman sebenarnya beliau kekuatannya apa sih sehingga telah lengser juga masih begitu powerful? Demikian Pak, terima kasih. Lanjut ke Bang Enjang sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustadz, saya tadi ketik biar nggak kesalahan sih. Dari mana? Siapa namanya? Ntar dulu. Pedagang atau apa? Oh, nama saya ya? Iya. Tadi kan Ustadz sampaikan. Nama saya Nyang Cahyana, ya biasa dipanggil Kang Yana ya. Saya dari DTK Persada 212 Kota Bekasi. Oke, lanjut. Ya. Apa Ustadz? Ini ada mungkin ya dua poin aja terkait dengan masalah advokasi HAM. Saya pengen menanyakan apakah sumber pendanaan NGO HAM termasuk dari luar negeri.
Terus berpengaruh terhadap arah advokasi atau prioritas kasus dan apakah itu menjelaskan perbedaan perhatian terhadap kasus seperti KM 50. Itu poin yang pertama, Ustadz. Oke. Yang Lanjut. poin kedua, saya juga pengen mungkin agak sedikit tendensius terhadap bagaimana sebenarnya struktur dan sumber pendanaan di LBHI yang pernah Ustadz pimpin nih, ya khususnya terkait dengan pendanaan dari luar negeri dan sejauh mana hal itu dialokasikan dalam penanganan kasus HAM ini. Oke. Mungkin itu aja dari saya. Ya, lanjut yang ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya boleh dikatakan dibantu di sini biar cepat. Mas, bantu mic-nya dari sini. Ayo. Nama dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Muhammad Suhendi. Saya sebagai mahasiswa, alhamdulillah saya bisa hadir di tempat ini. Izin bertanya untuk Bung Haji Munarman SHMH, apakah dalam kasus kilometer 50 ini bukan hanya masalah politik yang saya tangkap tadi ya, tapi masalah ideologi juga, karena ada ketakutan dari negara dan juga sampai yang tadi saya tangkap dari Bung Munarman sampaikan adanya keterlibatan agen Mossad. Apakah sampai seperti itu? Gitu. Sehingga sampai menghilangkan nyawa 6 pemuda warga Indonesia ini. Gitu. Itu saja. baik, terima kasih. Sesi pertama pertanyaannya berat-berat tapi semua itu tujuan ke Bang Munarman ini ya. Ya, kan nanti Bang Edi lain lagi. Ya, Kang EM. Baik, yang pertama dari anggota FPI, Jokowi kok masih jadi pandemi ini, pandemi terus sampai hari ini. Yang kedua dari Kang Enjang, ya kan? Ini LBH ini atau HAM itu dibiayai luar negeri, bener nggak sih? Karena beliau pernah jadi ketua LBH kan? Silakan, kupas tuntas saja. Baik, dari Rahmat Erlangga tadi ya. Kenapa Jokowi kuat? Pertama-tama secara real politik itu, dalam berpolitik itu yang memiliki kekuatan satu yang punya uang. Nah Jokowi itu di belakangnya itu betul-betul disokong oleh pengusaha-pengusaha yang membackup-nya. Kita ingat pernyataan Ahok waktu Ahok menjabat, meneruskan jabatan gubernur, Jokowi jadi presiden. Ahok bilang Jokowi nggak bakal jadi gubernur dan jadi presiden kalau tidak didukung oleh para pengembang. Jadi jelas itu, ya. Jadi yang membackup Jokowi sampai sekarang pengusaha-pengusaha itu sampai sekarang. Jelas kapitalisme, ya. Jadi itu ya kapitalis lokal lah yang menjadi sub dari elit-elit global, ya. Jadi kalau ditanya apa kekuatannya, uang. Dengan uang ini dia membeli semua, dia merusak semua institusi negara di kita. Termasuk kepolisian, BIN, TNI, dirusak semua dengan uang itu. Ya. Jadi dia mengandalkan loyalitasnya itu dari kekuatan uangnya. Yang tidak mau ini dipindah sama dia, tidak dikasih jabatan, sehingga tidak lagi ada sistem meritokrasi itu. Ya, jadi itu kalau jawabannya yang tuntas begitu. Nah, kalau soal yang kedua, kemudian Jokowi ini sangat pintar memainkan isu. Dia punya tim sepertinya di belakangnya ini. Ada konsultan konsultan komunikasi politiknya. Ya, makanya dia tampil tuh sama seperti anaknya sekarang. Lugu, tapi dia terus menyisir dari kolong-kolong jembatan, belusukan lah, ya. Itu terus dilakukan. Dan selalu juga tampil sebagai pemaaf. Kita lihat bagaimana dia memaafkan Rismon, dia memaafkan siapa? Yang dua lagi Egy Sujana, memaafkan DHL. Nah, itu bagian dari strategi politiknya itu. Ya, harus dilihat sebagai bagian dari strategi politik. Nah, yang ketiga kekuatannya lagi itu adalah dia membangun struktur masalahnya. Itu yang tidak dilakukan oleh pihak-pihak yang kontra terhadap Jokowi. Jokowi membangun struktur. Strukturnya apa? Relawan itu. Duitnya dari mana relawan itu dia bayar? Ya dari tadi itu, dari pengusaha-pengusaha tadi.
yang dia sebarkan duitnya ke bawah melalui relawan-relawan. Nah, itu kekuatannya. Nah, kalau dia sudah jadi pejabat negara, itu semua pejabat institusi negara kan diangkatnya itu pakai SK presiden kalau pejabat-pejabat tinggi negara. Kalau nggak nurut bisa dia pecat. Nah, di situ orang-orang yang yang gila dengan jabatan pasti akan tunduk pada dia. Dan itu sudah kita buktikan selama Jokowi menjabat 10 tahun. Jadi ada pejabat-pejabat tinggi yang ketika kita dorong untuk berani berhadapan dengan Jokowi, dia terus terang menyatakan, saya ini diangkat SK-nya oleh Jokowi, tanda tangan Jokowi, kalau nggak diangkat di tanda tangan Jokowi, saya nggak bisa jadi pejabat tinggi katanya. Terus bagaimana saya bilang, ya saya ngikutlah katanya, begitu. Ya sudahlah kalau udah begitu. Nah, jadi kalau ditanya apa kekuatannya, itu kekuatannya. Ya, jadi nggak ada yang lain itu kekuatannya. Nah, kita saja sebetulnya ya kekuatan kita itu ada pada Allah sebetulnya. Cuman umat Islam ini nggak pernah bisa meluruskan niatnya, itu masalahnya lagi ya kalau di kitanya. Nah, yang kedua dari Yana ya, sumber dana NGO. Ya, sumber dana NGO itu sebagian besar memang boleh dikatakan hampir 98% dari anak yang disebut dengan namanya itu donatur lah, ya, funding agency lah, ya. Dulu waktu saya di LBH itu bahkan 100% duitnya dari luar negeri. Jadi ada pengalaman lucu waktu saya pegang menjadi ketua itu dana. Ini LBH Jakarta Pusat. Saya Indonesia Pak pegangnya. Karena saya dari daerah. LBHI berarti ya? Iya, LBHI-nya. Jadi waktu saya pegang sebagai ketua LBH Indonesia itu dananya lebih kurang hanya tinggal sekitar 300 juta lah. Dan Waktu mulai awal pegang? waktu saya jadi ketua. Sebelumnya banyak. Oh. Itu. Jadi saya cerita waktu sayanya. Kan waktu sebelum saya jadi ketua saya nggak ngerti manajemennya kan. Begitu saya jadi ketua kan tentu saja saya harus periksa secara keuangan seperti apa. Nah, ternyata tinggal lebih kurang sekitar 300 juta lah. Sementara yang pegawai harus digaji itu, kebutuhan LBH itu dalam 1 bulan lebih kurang pengeluaran kita itu sekitar 3 sampai 5 M. Allah Akbar. 1 bulan? 1 bulan. Karena untuk gaji semua Pak. Jadi kan ada kantor cabang di beberapa provinsi dan itu digaji semua. Makanya kenapa aktivis-aktivis LSM itu giat bekerjanya ya karena memang digaji sebetulnya. Nah, waktu zaman saya karena saya tidak punya duit, akhirnya pakai efisiensi Pak. Semua aktivisnya tidak digaji, yang kita gaji karyawan tok. Yang cleaning service-nya, nah itu kebijakannya begitu Pak. Jadi kalau kita jadi penguasa begitu Pak, harusnya Pak. Kalau sekarang kan enggak, dianya gaji besar, yang bawa-bawa enggak ada gajinya dibalik. Nah kalau kita balik waktu itu. Jadi yang aktivis-aktivisnya tidak kita gaji, tapi yang karyawannya kita tetap gaji dari uang yang ada. Nah kan kita harus punya putar uang tuh, putar otak untuk cari uang. Nah dari mana akhirnya kita, ya seperti sekarang dilakukan oleh Presiden Indonesia ini, keliling dunia lah ya. Kita ke Eropa Utara, ke Skandinavia, ke Norwegia, ke Swedia, ke Belanda, ke Perancis, macam-macam lah. Kita cari duitnya itu. Nah, yang menarik ya, waktu ketemu sama funding agensi itu namanya funding agensi. Funding agensi itu semacam lembaga yang dibentuk oleh pemerintah negara-negara mereka. Separuh dana dari APBN mereka, separuh dia nyari sendiri dari masyarakatnya. Nah, dan kemudian itu disalurkan ke dunia ketiga seperti Indonesia. Itu iya, dunia ketiga namanya kita ini kan ininya. Nah, yang paling banyak itu memang memperhatikan Indonesia itu adalah Belanda karena dia merasa punya tanggung jawab moral bekas jajahannya, begitu. Nah, yang menarik waktu saya ke Belanda itu diskusi dengan lembaga yang semi pemerintah tadi dibentuk oleh pemerintah, namanya Novib namanya ya. Nederland apa saya lupa itu udah panjangannya. Nah, dia tanya, ini pertama yang dia pertanyakan itu adalah kenapa waktu sebelum Anda jadi ketua LBH itu kenapa Anda ikut-ikutan bela Abu Bakar Basir katanya. Itu satu pertanyaan. Yang kedua pertanyaannya, kalau kami kasih dana lagi ke Anda, lembaga Anda ini, sejauh mana orang-orang Kristen di Indonesia dapat pembelaan dari saudara, dari lembaga Anda? Itu kenyataannya. Bantuan bersyarat ya? Jadi bantuannya tidak ada bantuan yang gratis, itu tidak ada. Bantuannya semua pakai syarat. Ya, bantuannya itu semua pakai syarat. Program-program yang diajukan itu kalau tidak cocok dengan agenda mereka nggak bakal disetujui. Jadi semua program, jadi dia memang punya program besar. Judulnya memang bagus-bagus. Demokratisasi, akses terhadap keadilan, itu judul programnya. Penguatan civil society. Penguatan civil society,
Itu judul-judulnya bagus-bagus. Tapi begitu teknisnya, yang dimaksud dengan civil society itu kelompok mana yang Anda biaya. Kalau kelompok Islam nggak bisa, langsung dicoret, langsung berhenti itu. Mainnya diimplementasi, di laporan keuangan nanti. Pada saat pelaporan keuangannya, laporan kegiatan, itu dia lihat, ini kelompok mana yang Anda bantu, yang civil society yang mana. Kalau kelompok-kelompok Islam, bantu misalnya pengajian ini, wah langsung berhenti itu program. Tapi kalau yang dibantu aktivis-aktivis sekuler, yang anti-Islam, oh itu terus tuh bantuannya. Nah begitu juga demokratisasi. Kalau yang banyak difasilitasi itu kelompok Islam, nggak bisa itu. Makanya tadi pertanyaan, kenapa dulu Anda membela Abu Bakar Ba'asyir katanya? Begitu. Jawabannya apa? Saya jawab aja pakai teori mereka sendiri. Anda kan mengajarkan HAM. HAM itu membela orang tidak memandang siapa latar belakangnya. Saya gituin aja. Karena memang begitu kan. Dia mengajarkan begitu. Saya pakai aja ilmunya mereka. Nah diam dia. Tapi dia bilang, ya tapi kami dipertanyakan oleh donatur kami di dalam negeri sini. Kenapa uang kami dipakai untuk membela teroris katanya? Begitu. Nah, jadi itu ada bersyaratnya. Jadi tidak semua uang, termasuk utang luar negeri yang resmi melalui negara, begitu juga. Jadi jangan dikira kepala negara keliling kemana-mana itu nggak pakai syarat, sama syaratnya. Yang LSM aja, dunia LSM aja begitu, apalagi yang negara. Ya. Dan mereka sekarang ada perubahan kebijakan, sejak Soeharto itu tumbang tahun 98, kalau dulu dana-dana mereka lebih banyak dialokasikan untuk membantu LSM. Tapi begitu kemudian Soeharto jatuh, terjadi perubahan politik lebih terbuka, mereka lebih banyak membantu langsung ke lembaga negara, Pak. Begitu. Jadi misalnya ada program, saya pernah ngalamin dulu, ada program disebutnya itu akses untuk keadilan bagi rakyat miskin katanya. Ya, judul program itu Access to Pure, Access to Justice to Pure. Maksudnya bagi orang-orang miskin supaya bisa mendapatkan pembelaan bantuan hukum. Pur, bukan pure ya. Nah jadi program itu dulu sebagian besar ditaruh di LBH untuk membantu orang-orang miskin memang ya, yang bermasalah, yang dapat yang penggusuran segala macam lah pokoknya. Advokasi lah. Tapi kemudian belakangan setelah Soeharto jatuh, dia langsung ke Mahkamah Agung program kerjasamanya itu. Nah dibentuklah akses untuk keadilan itu, bagaimana sistem peradilan supaya bisa pendaftaran, ada sistem keterbukaan informasi, begitu-begitu dia. Gitu jadi dia sekarang lebih mau bekerja sama dengan lembaga negara dibandingkan dengan LSM. Alasannya? Dan negara bisa diakses, bisa bikin aturan, dia bisa mengendalikan kebijakan negara. Misalnya begini. Pernah Sekretariat Negara itu dan Mahkamah Agung punya program untuk digitalisasi sistem peradilan. Alatnya beli dari mereka semua, dan mereka bisa akses itu kapan saja. Kan ada keuntungannya bagi mereka, dan alat mereka laku dijual. Kalau untuk ke LSM cuma habis untuk kegiatan-kegiatan yang seperti ini, seminar, macam-macam begitu. Jadi nggak bisa dia artinya manfaatkan langsung. Tapi kalau ke negara dia bisa dapat langsung manfaatnya. Nah itu alasannya kenapa dia sekarang lebih banyak bekerja. Makanya duit LSM sekarang kering sebetulnya dibanding sebelum Soeharto jatuh. Kalau sekarang lebih kering LSM itu, jadi harus kerja keras betul LSM itu sekarang. Ya, nah itu kalau soal pendanaan tadi pertanyaan jadi kalau dari luar negeri ya dari luar negeri hampir 100% bahkan ya. Nah kemudian yang ketiga dari Sudendi, selain masalah politik adalah masalah ideologi. Iya betul. Negara ini kan punya postulatnya itu, mengelola negara ini sejak zaman Soeharto bahkan sejak zaman Soekarno. Kalau kita lacak lagi perdebatan di BPUPK, nggak ada I-nya dulu ya, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, nggak pakai nama Indonesia, jadi I itu baru belakangan, BPUPK namanya, ya, Badan Persiapan Usaha Penyelidik Kemerdekaan itu. Perdebatan tentang apakah Indonesia ingin menjadi kerajaan, republik atau dasarnya Islam itu sudah terjadi, dan akhirnya mayoritas ketika di voting itu lebih kurang yang menginginkan sistem sekuler itu adalah 64-66%. Itu sempat voting tuh. Nah itu terus sampai sekarang, sehingga kemudian negara ini memandang kekuatan ancaman bagi negara ini ya. Eksistensi negara ini ancamannya dari kelompok kanan, yaitu Islam, dan kelompok kiri,
yaitu komunis. Selalu begitu itu. Eka Eki. Nah itu yang ideologinya. Jadi memang dijaga negara ini oleh penyelenggara negaranya, ya, oleh birokrasinya itu untuk supaya tidak ada kekuatan yang terlalu besar yang disebut kelompok ekstremis kanan dengan ekstremis kiri. Strateginya bagaimana? Kalau kekuatan kanan naik, lagi kuat, misalnya apa? Contohnya, 2017 kekuatan kanan dianggap dominan dengan aksi 212 yang begitu besar. Maka kemudian negara memfasilitasi kelompok-kelompok kiri untuk ngimbangin itu. Begitupun ketika kelompok kiri sedang kuat, mahasiswa-mahasiswa kiri atau kelompok-kelompok kiri kuat, nanti sebentar lagi akan dimunculkan, didorong, difasilitasi bahkan oleh lembaga-lembaga negara dan dengan berbagai macam operasi intelijen untuk memperkuat kelompok-kelompok Islam untuk menyerang kelompok kiri. Selalu itu yang dimainkan. Selalu itu yang dimainkan. Ya supaya nggak ada yang kuat, supaya dia berantem aja berdua itu. Kiri sama kanan berantem supaya dia tetap berkuasa. Itu aja sebetulnya. Sekuler yang disebut dengan sekuler liberal tengah itu yang berkuasa. Nah jadi yang kiri sekali, yang kanan sekali diadu terus. Jadi kalau kiri lagi kuat, naik, ini kelihatannya kan kelompok Islam lagi nurun nih, kiri-kiri lagi kuat nih kalau kita perhatikan di medsos kan, lagi isu-isu kiri nih lagi banyak nih. Nah biasanya akan dimunculkan nanti, didorong bahkan, didekati, itu kelompok-kelompok kanan tuh yang didorong untuk naik. Tujuannya untuk mengimbangi, nanti ini pernah kita alami sebetulnya ya. Ini kalau mau contoh konkret, tahun 98. Ketika Soeharto jatuh oleh anak-anak mahasiswa kiri, apakah itu Forkot segala macam, tiba-tiba ada Pam Swakarsa kan. Pam Swakarsa itu kerjaan aparat negara itu. Wiranto punya itu. Nah begitu kira-kira contoh konkretnya itu. Cara negara ini dikelola itu dengan cara begitu. Mengadu sesama anak bangsanya. Dan itu dipraktekkan oleh Jokowi. Sampai sekarang Jokowi melakukan hal itu. Ya, masih terus dilakukan itu. Nah, begitulah cara negara ini bekerja. Nah, karena itu kita mesti lebih cerdas sebetulnya untuk menghadapi, ini sebetulnya pola lama. Sekarang ini masih tetap begitu, Eka, Eki, cuman ditambah satu lagi sekarang. Kelompok radikal bebas katanya. Bener ada tuh. Ada, kita sudah dapat tuh. Jadi tetap ada kelompok kiri yang menjadi ancaman, tetap ada kelompok kanan ya yang sekarang radikal, intoleran, teroris, ada lagi radikal bebas katanya. Sekarang ini. Nah, radikal bebas itu macam-macam itu nanti masuknya. Nah, sudah ada perkembangan baru lah kira-kira. Ada tambahan baru kekuatan yang mengancam eksistensi negara. Jadi sudut pandangnya begitu sebetulnya, sudut pandangnya. Jadi cara negara ini bukan menyelesaikan persoalan yang ada, tetapi justru diaduk-aduk aja sama dia. Yang untung siapa? Tadi itu yang disebut tadi, kapitalis-kapitalis itu. Baik itu kapitalis lokalnya, yang berasal dari kitanya, yang berada di sini, yang menjadi kepanjangan tangan dari kapitalis globalnya. Tetap begitu sebetulnya. Ya, saya kira gitu. 3 pertanyaan. Terima kasih. Ya, saya kira saya balik ke pertanyaan kenapa Jokowi kuat. Tadi Munarman udah cerita bagus banget ya. Bagaimana salah satu yang dominan itu duit. Duitnya banyak banget. Bitor Suryadi itu mengatakan di bunker rumahnya ada duit. Kata Bitor ya, bukan kata saya. Tapi itu memang dinarasikan juga gitu loh. Dr. Zulkifli Ekome juga mengatakan di beberapa lokasi lain ada duitnya. Cuman benarkah itu wallahu alam, ya kan? Yang pasti bahwa duitnya banyak banget ya. Dr. Kiai Haji Abdullah Hehamahua mengatakan, Edi, kalau semua duit seluruh presiden yang pernah ada digabung, itu kalah dengan duitnya Jokowi. Penasehat 2 periode KPK, Abdullah Hemahua. Dan duit itu dari sumber-sumber yang sangat dekat, dia mengatakan kepada saya, sekarang konsentrasi Jokowi adalah di kecamatan mana yang belum ada pengurus PSI. Gila nggak loh? Di kecamatan mana yang belum ada pengurus PSI. Duitnya nggak terbatas ya. Tadi Munarman bilang begitu disebut LBH operasi 1 bulan, biaya operasi 1 bulan 4-5 miliar. Kaget saya, gila banyak banget. Ternyata dia mensubsidi LBH daerah.
Gaji-gaji gitu, itu 45 miliar. Sekarang bayangkan kalau Jokowi konsentrasi membentuk PSI tiap kecamatan. Kalau kantor sewa kantor setahun 50 juta aja, kali 50, 5 tahun udah berapa? Belum operasional segala macam, jadi duitnya emang nyaris tak terbatas. Duit dari mana? Nah, ini menarik. 3 menteri Jokowi yang terkait korupsi di persidangan mengatakan setor pada Jokowi. Yakut, siapa lagi ada. Lalu Rocky Gerung mengatakan ketika Gibran datang ke dia untuk berguru, ketemu, Gibran mengatakan setiap Sabtu yang diulang oleh Rocky Gerung, Anda bisa googling, jadi saya cuma mengulang aja nih ya. Setiap Sabtu menteri datang setor duit. Setiap Sabtu. Tadi waktu masih di ruang depan saya bilang sama beliau-beliau ini berkuasa itu dahsyat bos. Dahsyat berkuasa. Saya tidak pernah berkuasa tapi hanya numpang kuasa. Dahsyat luar biasa. Itu tinggal kita buka mulut, duit ngalir. Mau kayak apa juga ada. Dahsyat, saya ngalamin itu. Nah, jadi duit itu memang banyak. Jokowi mengendalikan penuh para menterinya. Selain dia tadi beliau bilang dengan SK, Kepres, menjadi menteri, menjadi kepala badan, segala macam dan sebagainya. Juga dia melakukan taktik sandera. Jadi kalau ada menterinya maling, korupsi, enggak dia tegur. Enggak dia pecat, enggak. Jadi misalnya nih menteri belah kirinya lagi nyolong mangga tetangga, dia potret aja, cetrek. Menteri makanannya cetrek, lagi tidur sama istri tetangga, cetrek, misalnya gitu, udah. Pada saatnya lo begini-begini ya, kalau enggak ini begono. Gitu loh. Jadi tekniknya begitu, dia menyandra tadi semacam tadi. Dan itu dahsyat luar biasa. Yang sampai hari ini seperti beliau bilang tadi, walaupun dia sudah lengser hampir 2 tahun, 1,5 tahun, dia masih pegang pada posisi-posisi kunci. 20 Oktober 2024 Prabowo dilantik sebagai presiden. 21 atau 22 saya lupa diumumkan kabinetnya, 17 menteri Jokowi ada di situ. Pratikno, Sri Mulyani, Tito Karnavian, bla 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 bla, 17. Dan kalau siapa namanya Muhammad Saididu mengatakan tanggal 13 Oktober 2025 ya. Ya 2024. 13 Oktober 2024 Prabowo datang ke Solo. Kalau kata Saididu itu peristiwa lebih dahsyat daripada Super Semar. Karena ada 5 perintah Jokowi kepada Prabowo. Selain titip 17 nama, perintahkan tidak boleh mencopot Listio Sigit minimal 1 tahun. Ada 2 lagi yang saya nggak boleh ngomong, masalahnya nggak enak. Tapi kemudian ketika saya datang ketemu dengan orang sangat dalam, bukan ordal lagi, sangat dalam, dia akui itu, cuman dia jelaskan ini begini, ini begini, ini begitu. Yang juga saya nggak boleh jelaskan juga gitu loh. Jadi bagaimana dahsyatnya Joko Widodo gitu loh. Dahsyat sekali. Nah tadi kembali lagi, Munar mengatakan bahwa dia tidak ikhlas, betul, lengser. Ingat nggak bagaimana Kodari, Muhaimin Iskandar, siapa lagi menarasi termasuk si ini, siapa? Temen dulu itu, Lanyala Mataliti. Itu mengkampanyekan Jokowi 3 periode. Yang konon katanya Hasto membuat Megawati marah. Karena konstitusi mengatakan cuma 2 periode. Kata Hasto ya, kita nggak tahu apa bagaimana ya. Jadi bagaimana Jokowi ngeyel ngotot pengen 3 periode itu yes. Tapi karena kepentok dengan konstitusi maka dia paksa lengser, tapi dia siapkan Gibran. Dan Gibran ini si bocil Samsul Asam Sulfat ini ternyata dalam 2-3 bulan ini belajar dengan sangat baik. Belajar dengan sangat baik, dipandu, dimentori, dikonsultani oleh tim komunikasi Joko Widodo. Anda bisa bayangkan bocah pelangak-pelongok yang salah ngomong gak ngerti apa-apa itu, tiba-tiba dia bisa ngomong, Pak Yusuf Kalla itu idola saya. Teladan kita semua. Dahsyat ini saya bikin artikelnya ini, bagaimana syahwat kekuasaan geng Solo di balik topeng santun. Dan artikel saya itu di banyak komentar. Jadi bagaimana Jokowi betul-betul mempersiapkan comeback.
Apalagi kalau kita mundur ketika Koni Rahakundini bicara kepada media, dia ketemu Ruslan yang sekarang jadi ketua Danantara, dia diminta gabung ke TKN-nya Prabowo Gibran. Mbak Koni gabung dong, resmi dong, pakai baju biru muda dong gitu kan. Kata, enggak usah, saya kan dibantu Pak Prabowo, saya susun roadmap pertahanan sebagainya. Enggak Mbak Koni, soalnya nanti, nah ini di sini masuk barang nih, nanti Pak Prabowo cuma 2 tahun, 3 tahun berikutnya Gibran. Dia kaget, saya berdiri, maksud lo kan gitu kan dengan gaya Koninya kan ya. Kalau gue jadi Gibran Prabowo, kalau gue jadi Jokowi dan Gibran, Prabowo gue bikin mati besok gitu. Jadi bagaimana memang orang tua ini yang kena stroke, yang macam-macam ini memang dibikin ke bahasa Jawa kejat-kejat, tahu nggak kejat-kejat? Diberikan PR-PR yang menguras pikiran dan emosi dia. Peristiwa 25 Agustus 2025 sampai September awal, demo besar itu bukan terjadi begitu saja. Ada aktor-aktornya, ada dong yang disebut-sebut dana Soros antara lain dimainkan oleh LSM NGO tadi. Dan itu Prabowo marah besar. Dan setelah itu si siapa namanya ketua BIN Budi Gunawan dicopot. Saya telepon orang sangat dalam, itu Budi Gunawan kan orangnya sangat mega gitu, walaupun bukan PDIP, sangat mega padahal. Iya, Pak Lebin dulu. Lagi. Ya, saya jadi Menko Polhukam kan. Terus kenapa dia copot? Ini kan mengganggu komunikasi dengan Mega. Orang sangat sudah keterlaluan. Kita nggak bisa toleransi. Jadi yang saya mau katakan betapa dahsyatnya Joko Widodo dengan uangnya, dengan jaringannya, dengan birokrasi yang sampai dipelihara sekarang. Tapi di luar itu semua, saya ingin mengutip kalimat Munarman ketika saya pertama kali kesandung hukum. Kata Munarman, pilihan lu nyerah atau lawan. Kalau lu lawan, mereka takut. Kalau lu berani, mereka takut. Waktu itu KM50. Iya, kalau lu berani, mereka takut. Saya datang ke rumah Rizal Ramli. Rencana kamu gimana, Ed? Saya lawan bang, gebrak meja deh. Jebret, kamu jangan sok pahlawan, bla bla bla. Padahal gue bawa fatwanya dia. Kalau kamu masuk penjara, Ed, orang tuh cuma ingat kamu 3 hari. Orang simpati segala macam, setelah itu lupa semua. Itu tokoh-tokoh Islam yang lo kenal semua itu bohong semua. Nggak ada perhatian segala macam itu semua gitu. Saya mau lawan bang, udah jangan sok jago gitu. Perjalanan bilang gitu. Nah, tapi di luar itu saya kenapa kutip kalimat ini? Karena memang saya ingin mengutip ketua BEM UGM sebelumnya tuh. Siapa namanya? Gibran juga ya? Yang anak muda itu anak UGM sebelum Tio ini, yang rame yang bikin alumni sangat memalukan. Kalau BEM UI kan Del King of Lip Service, Gibran kalau nggak salah namanya. Itu mengatakan Jokowi hebat. Itu karena kita lemah. Jokowi hebat tuh karena kita lemah. Jokowi kuat tuh karena kita lemah. Tiba-tiba pindah perahu. Ada Egy Sujana, ada Damai Hari Lubis. Itu kan teman-teman kita semua, senior-senior kita semua. Karuanlah Rizwan segala macam. Jadi bagaimana dengan kekuasaan segala macam itu kita, karena kita nggak kuat, karena kita lemah. Tapi kalau kita kuat juga, saya ingat kata Rizal Ramli sebagai penutup, duit itu hanya bisa dikalahkan oleh duit yang lebih banyak. Ini ada 2 bertikai nih, Ferry, Munarman bertikai. Lalu Munarman kata, Ed lu bantuin gue, ntar gue kasih 10.000. Dia dengar, datang lagi Ustadz Ferry, Ed lu bantu gue aja, lu gue kasih 15.000. Terus, jadi duit kalah oleh duit yang lebih banyak. Duit kalah oleh, jadi kalau begitu kita main duit pasti kita kalah. Karena belasan duitnya harus terbatas. Cuman kabar bagusnya, kata Rizal Ramli, duit hanya kalah dengan militansi. Dalam bahasa kita dengan istiqomah. Untuk itu saya mengajak kita semua berdoa kepada Allah agar kita tetap istiqomah sampai akhir perjuangan. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, saya nggak perlu ngulas, ya kan? Karena daging semua isinya ya.
Tapi kecuali yang tadi malam begadang ngantuk nggak tahu ya. Tapi yang jelas saya yang biasanya ngantukan ini terkesima. Baik, kita buka lagi, masih ada waktu. 2 penanya, ya. Oke, pertama belakang dulu ya. Pak Saib dari Gempa, silakan. Kemudian Bang Iwan ya, Kurniawan. Ya, nanti Iya, tadi nggak kelihatan. Nggak ngacung masalah dia pakai anunya. Aduh, ya, 2 dulu, nanti habis ini insya Allah 2 lagi ya. Kemudian baik, silakan Bang Saib dulu, silakan. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Syaib Alifullah dari Gempa Gerakan Muslim Penyelamat Akidah. Yang pertama, untuk Pak Haji Munarman, salam hormat dan takjim saya. Satu pertanyaan, mungkin yang ditanggapan bukan untuk dijawab, mungkin ditanggapi saja. Apakah masih ada harapan dengan tadi banyaknya cerita dengan kejadian KM50 dan kejadian-kejadian yang banyak lagi di luar sana di Indonesia terkait masalah permasalahan hukum ini? Apakah masih ada harapan hukum di Indonesia ini tegak dengan produk-produk hukum yang memang yang mungkin peninggalan jahiliyah Belanda dan yang lain-lain? Sebagai Pak Haji Munarman ini sebagai aktivis hukum lah. Apakah masih ada harapan nih dengan cerita KM50 yang skenario-nya menurut saya luar biasa gitu. Apakah masih ada harapan hukum Indonesia itu bisa diperbaiki, apakah memang harus dirobohkan gitu. Kedua, bela sungkawa terhadap korban dari KM50. Kita harap semua bisa berjalan, keadilan bisa tegak lah untuk korban-korban yang sudah insya Allah mudah-mudahan syahid semua. Terus pertanyaan yang terakhir, tadi kita membahas masalah Jokowi, oke Jokowi berlalu. Apa kabar dengan Prabowo sekarang ini? Apakah masuk lubang buaya keluar dari, saya nggak tahu gambarannya apa nih peribahasanya. Begitu. Dan satu yang saya tambahkan karena memang ini pesan dakwah dari organisasi kami. Jangan sampai di sini judul kita dialog anak bangsa penjajahan Palestina dan tragedi KM50. Kita membela Palestina tapi kita masih menggunakan produk-produk yang dilahirkan oleh produk-produk Yahudi atau salah satunya adalah riba. Tragedi KM50 mungkin memang sangat menyakitkan bagi kita. Tapi justru di Bekasi juga banyak lebih menyakitkan korban-korban daripada riba. Banyak orang yang jual diri di masyarakat paling bawah. Ada yang jual anak di Muara Gembong kemarin kita tangani juga. Sampai ada yang, mohon maaf, gak bisa bayar hutang riba. Bank Emok, bank keliling, mereka jual diri. Diajak check-in dengan pelaku-pelaku yang lain. Dan banyak kejadian-kejadian dan kita punya dokumenternya. Namun banyak yang tidak mau mengangkat hal-hal seperti ini. Kan ini masalah paling bawah. Akhirnya tidak terekspos lah. Oke. Gitu oleh kita. Iya. Mungkin itu aja. Singkat padat ya. Mungkin seperti itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Saib. Lanjut Bang Iwan Kurniawan. Singkat padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri karena kelihatannya masih anak muda ini. Saya mau ini Bang Munarman sama Kang Edi ya. Tapi mohon maaf saya minta izin 2 menit untuk memprolog sebentar, boleh? Jangan kelamaan karena Ya. waktunya sudah pendek. 2 menit. Ya. Bang Munarman, saya melihat situasi kondisi tentang KM50 ini sebenarnya kan kasus yang sangat sensual ya. Sensual gitu. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Ini tinjauannya bisa secara personality pelaku, bisa secara kelembagaan. Saya mau mempertanyakan ini secara mikro dan secara makro. Secara makro kan tadi Bang Munarman sudah bicara terkait tentang ICC. Ya, yang makan karena di mikronya ini kita sudah mentok. Nah, dari RI 1 sampai Komnas HAM secara kelembagaan, secara langsung ataupun tidak langsung menutupi kasus tersebut. Secara hukum perdata, secara personal dan kelembagaan, apakah hal ini masuk ke ranah hukum perdata? Misalnya, lembaga Komnas HAM bisa dibubarkan, diganti mungkin dengan nama yang lain, lalu ketuanya juga kena hukum,
terus dari Polda, seterusnya yang tadi Bang Munarman sampaikan. Nah yang kedua, secara politik yang itu yang berhubungan dengan ICC, ya kan? Kasus-kasus terkait masalah tentang isu-isu HAM yang terkait Islam dan non-Islam, sebagian besar oleh pihak ICC, kalau yang Islam itu cuma 20% diproses. Yang pernah saya baca, 80% baru mereka diproses. Nah, yang berikutnya, terkait masalah hal tersebut, misalnya kasus masalah hubungan Palestina. Sebulan yang lalu Menteri Pertahanan Israel mengatakan ketika kasus masalah Iran dan Israel ini, mereka mengatakan, wahai Indonesia, lu diam aja. Di dalam kabinet lu, di dalam Indonesia itu sudah ada orang gue. Lu gak bisa ngapa-ngapain. Ini secara politik artinya tadi Bang Munarman sampaikan bahwa di mana di Indonesia ini agen Mossad atau CIA ini sudah berjubel, kan begitu ya, secara ideologis. Nah, yang berikutnya pertanyaan ini tadi ya, secara lembaga dan secara personal. Terus apabila kita masih mentok terus dengan kasus ini, apa sih sikap para korban ya KM 50? Kan banyak nih, 98 kita melihat ada namanya kasus HAM Mawar ya, 98 HAM. Sampai sekarang nggak tuntas. Munir nggak tuntas. Lalu masuk periode Jokowi yang namanya Kanjuruhan sampai KM 50 juga belum bisa juga. Sejauh mana ini sikap kita atau sikap para korban untuk menghadapi hal seperti ini. Yang kedua, untuk Bang Edi, mohon maaf nih agak tanda kutip ya. Ini nyeleneh nih sebenarnya pertanyaannya. Di zaman periode pertama Jokowi itu, ingat targetnya itu adalah ulama. Periode kedua, targetnya adalah TNI dan para cendekiawan. Dalam hal apa? Mereka yang vokal pasti akan menjadi TO. Nah Bang Edi, saya melihat podcast Bang Edi begitu berani, dahsyat dan seterusnya. Saya melihat terakhir hari Senin kemarin, para aktivis-aktivis khususnya cendekiawan, tanda kutip kebeli. Ya, tanda kutip kebeli, entah itu uang, entah itu jabatan, yang tadinya satu dapur dengan kita, semua jadi berantakan. Khusus untuk Bang Edi, mohon maaf, Bang Munarman juga saya yakin, ada gak sih dari mereka itu nego ke Bang Edi, udah lo diam aja deh, lo gue kasih mau jabatan apa? Mau uang, mau perempuan, saya meyakini itu pasti ada. Nah sepertinya dalam hal ini kalau lihat podcastnya Bang Edi, gak ada salahnya lah Bang Edi cerita. Ya, karena apa? Untuk motivasi mereka para aktivis pergerakan Islam. Oke, ini sudah Ya? diambil inisial ya. Terima kasih. Karena harus kita bedakan masalah aktivis yang bukan pergerakan Islam, kita sama-sama tahu orientasi mereka apa. Oke, cukup. Kira-kira itu saja. Cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Langsung aja Bang Edi dulu dari belakang ya kan. Tadi ada motivasi apa? Salah satunya kalau Bang Iwan istri pasti ditangkap ya. Iya. Kalau perempuan sih aman. Saya walaupun canda ya. Oke, jadi soal tawaran segala macam saya nggak berani GR bos. Mungkin orang melihat si Edi mah ece-ece aja, jadi nggak usah kita pikirin lah, nggak usah kita hitung gitu, ya. Nggak ada tuh kalau buat saya tuh, maksud saya nawaran gitu nggak ada. Mungkin karena belum masuk hitungan lagi, belum pantas untuk dinegosiasi kali. Itu aja. Kirain agak lama tadi. Soalnya banyak tadi tuh sebetulnya, cuman Kang Edi Mulyadi kagak mau jawab panjang-panjang dia. Iya, jadi kalau tadi dari Saib ya. Oke, Iya. dikit. Tentang hari Senin itu, saya menduga Kang Iwan ini based on foto-foto ada Jumhur, ada beberapa Saganda yang beredar. Itu foto itu di kantornya Saganda. Saya ada beberapa kali di Grid Institute.
Kalau teman-teman menilai, menjudge mereka terbeli ya itu hak teman-teman juga. Kalau saya menilai, mencoba menilainya dari sisi lain. Sisi lain, walaupun itu klise apalagi dan sebagainya. Saya hanya menilai bahwa anggap aja lagi bagi tugas. Anggap aja lagi bagi tugas ya. Saya nggak kenal betul, nggak berani bilang, oh dia seperti Munarman. Maksud saya lebih kenal Munarman ketimbang mereka gitu. Saya kenal juga, bergaul juga, tapi lebih kenal dia. Tapi saya ingin berhusnuzan mereka lagi bagi tugas. Kita di luar teriak, mereka di dalam berteriak juga. Minimal dari skop pekerjaan dia. Walaupun dulu sudah ada istilah, lu mau mewarnai malah diwarnai. Lu mau mengubah malah diubah gitu. Tapi sampai titik kemudian terbukti mereka diwarnai atau diubah, saya ingin berhusnuzon saja. Gitu, makasih. Baik, luar biasa itu ya resepnya. Ini bijaksana, bijaksini, bukan bijaksana, bijaksini itu. Ya, tadi salah harapan, apakah ada? Ya kalau harapan sih ada-ada saja. Ya, harapan itu kan kita tumbuhkan. Harapan itu kita kembangkan. Kita kan dikasih akal oleh Allah, kemudian kita belajar, mendapatkan ilmu pengetahuan, itu kan sebetulnya bagian dari harapan. Belum lagi janji Allah bahwa kita itu sebagai manusia, selama kita mau berusaha, itu kan akan ada perbaikan. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum kalau kaum itu sendiri tidak mengubahnya. Artinya kan banyak sekali tuntunannya sebetulnya. Jadi kalau soal harapan ya ada saja. Cuman kan bagaimana cara mewujudkannya itu kan persoalannya, ya kan? Dan disitulah sebetulnya kita banyak menemui kendalanya itu di situ. Jadi tinggal bagaimana kita mengatasi masalahnya. Saya kira itu cara berpikir saja nanti soal itu. Kemudian tadi termasuk apakah Prabowo ada harapan ke depan? Ya ada sebetulnya. Jadi begini, saya sebetulnya begini ya, dalam konteks ini kita melihatnya jangan pakai sentimen, kita pakai data. Prabowo itu kan secara alam pikiran, ya, dia pernah menulis buku Paradoks Indonesia, kita tahu semua toh. Artinya apa? Di dalam isi kepalanya, dia menyadari ada ketidakadilan di Indonesia. Beda dengan Jokowi. Buku bacaannya Shinchan, dia ngaku sendiri kok. Doraemon, orang ngaku sendiri. Nah, kita pakai data. Ya toh? Jadi kita pakai dengan data begitu, artinya kalau Jokowi tidak ada harapan untuk memperbaiki negara ini. Apalagi anaknya. Kan nggak pernah tradisi di keluarga kami, kata anak, kan ada wawancaranya. Tradisi di keluarga kami nggak ada tuh baca-baca, main-main aja kita katanya. Lah, ya bagaimana berharap seperti itu? Bagaimana kita mau meletakkan harapan di situ? Tapi kalau Prabowo, dia menyadari ada problem di Indonesia. Orang kalau menyadari ada problem, berarti dia memikirkan cara mengatasi masalah itu. Otomatis itu. Ya kan? Artinya kalau terkait dengan Prabowo, ini ada harapan. Tadi lagi, kembali lagi bagaimana mengatasi kendalanya. Kan tinggal gitu tuh. Ini kan Jokowi ini kan sudah berurat berakar ini. Nah ini yang perlu mungkin tadi itu, kata Kang Edi Mulyadi tadi, ada yang bertugas untuk ke dalam memperbaiki dengan caranya. Yang mau diambil peran di luar ya silakan saja. Tidak harus bermusuhan. Jangan juga dituduh macam-macam. Kira-kira begitu aja kita sebetulnya, ya. Nah itu konteksnya. Nah, apalagi misalnya tadi soal ada korban, selain korban HAM ada korban riba. Ya iya, ribanya sistem, Pak. Riba di Indonesia itu ada sistemnya, pakai undang-undang itu. Ada undang-undang tentang perbankan. Di situ ada ribanya yang mewajibkan suku bunga, menetapkan kewenangan Bank Indonesia, ada undang-undang tentang Bank Indonesia yang menetapkan, yang berwenang menetapkan suku bunga adalah Bank Indonesia. Ya memang sistemnya begitu. Nah kita sudah diajarkan dari Al-Quran, barang siapapun juga yang makan riba, dia akan seperti orang gila kan, terkena penyakit gila. Jadi nggak bisa mikir intinya. Ya karena sistem keuangannya pakai riba, kan begitu. Akhirnya nabrak sana, nabrak sini, cari solusinya itu nabrak-nabrak jadinya. Nah itu mungkin PR besarnya. Jadi selain hal-hal yang harian ada orang terkena pinjol segala macam, memang sistemnya juga. Nah ini yang
PR besar saya kira ya. Nah ini bukan bahasan kita fokus ke sini, itu panjang bahasanya kalau kita mau itu ya. Nah, ada ahli-ahli ini bekas mantan staf khusus Menko Perekonomian nih sudah pernah mencoba juga untuk yang hal-hal begitu. Tapi berat Pak. Sampai di Indonesia ada sales SPG-nya IMF, banker dunia kan artinya di dunia, menteri loh dia itu. Ya, SPG-nya riba berarti kan. Artinya kan ini sudah demikian besar sistem itu. Nah ini poin saya itu, di Indonesia itu berani nggak pengelola negaranya untuk keluar sama sekali dari sistem itu. Nah itu berat saya kira perjuangannya ya. Dan itu nanti butuh kajian yang lebih serius lah untuk membahas tentang bagaimana memutus mata rantai riba itu. Nah kemudian dari Kang Iwan tadi, mungkin nggak jadi perdata KM 50? Bukan soal mungkin nggak mungkin, jadi peristiwanya itu peristiwa pidana, nggak bisa digeser ke perdata. Perdata itu kan begini, jadi apa beda pidana dengan perdata? Perdata itu semata-mata harus ada kerugian material dan bentuk kompensasinya itu hanya berupa uang, cuma itu aja. Memang sistemnya dibuat perdata itu begitu. Jadi kalau kasus perdata itu pasti ujungnya adalah ganti kerugian, nggak bisa yang lain-lain. Nggak bisa perbaikan. Kalau perbaikan itu beda lagi, namanya bukan perdata, tapi tata usaha negara dia. Ya, itu yang disebut dengan gugatan CLS. Gugatan CLS itu citizen lawsuit. Itu lain lagi itu nanti. Untuk memperbaiki lembaga negara bisa lewat PT UN kalau sekarang, ya. Tapi apakah KM 50 perdata? Ya tidak bisa. Kalau dia perdata, kita nuntutnya ganti rugi dong, jatuhnya. Masa kita tukar dengan ganti rugi? Nah disitulah sebetulnya kalau kita banding-bandingin hukum Islam itu lebih adil. Kalau dimaafkan tadi itu, dia bayar diat. Kalau si keluarganya memaafkan, ada dalam bentuk diat. Kan begitu, diampuni, keluarganya yang mengampuni itu. Kan begitu kalau sistem hukum Islam kan, syariat kan? Nah artinya disitulah adilnya hukum Islam, nggak ngarang-ngarang jadiin perdata segala macam. Memang sudah disediakan gitu loh. Kisos, kalau keluarga tidak mau memaafkan ya dikisos, dia dibales, setimpal, dibunuh juga kan, berarti lewat hukuman itu saja, bukan dibunuh sembarangan ya. Artinya lewat proses peradilan. Nah kira-kira itu. Kemudian soal ICC saya kira ya itu tadi, sebetulnya sistem internasional itu kan bukan sepenuhnya dikendalikan oleh sistem Islam. Tapi kita bisa lihat misalnya ketika ICC menetapkan Netanyahu sebagai surat penangkapan Netanyahu, tapi dia mengeluarkan juga 2 surat penangkapan untuk petinggi Hamas. 2 orang, Netanyahu ditetapkan sebagai penjahat perang. Dikeluarkan surat penangkapannya itu setahun yang lalu. Tapi kemudian ICC juga menetapkan 2 orang petinggi Hamas juga jadi penjahat perang juga. Nah itu kan seolah-olah adil padahal tidak adil juga kan. Harusnya kan Hamas yang korban dalam konteks ini kan. Nah di dalam konteks itu dia memainkan isu politiknya juga. Jadi hukum itu tidak bisa lepas dari politik memang. Kalau hukum semata-mata itu nggak ada. Karena postulatnya itu hukum itu ya, Roscoe Pond itu ahli hukum yang dipelajari oleh anak-anak Fakultas Hukum semester 1, semester 2 itu di mata kuliah pengantar ilmu hukum. Hukum itu fungsinya cuma 2. Law as tool as a social engineering, law as tool as a social control. Jadi dengan dia menggunakan law as tool as, hukum itu adalah alat, tools dia cuma. Jadi hukum itu tidak bisa berdiri sendiri. Alat untuk apa? Alat untuk melakukan rekayasa sosial, alat untuk kontrol sosial, mengendalikan artinya. Siapa yang megang hukum? Bukan masyarakat yang megang kendali itu. Kita bicara hukum itu tentu akan masuk ke proses pengadilan. Untuk masuk ke proses pengadilan itu ada aparatnya semua. Nah bergantung lagi kepada aparatnya. Makanya struktur hukum itu ada struktur, ada kontennya, ada materinya, ada kulturnya juga. Kalau kultur hukumnya, aparat hukumnya dan masyarakat kultur hukumnya rendah, ya percuma juga. Ya, jadi 3-tiganya harus diperbaiki itu. Ada kultur, ada struktur, dan ada konten hukum itu. Ya, nah jadi 3-tiganya harus diperbaiki secara bersamaan, saya kira. Nah kalau sikap korban setahu saya sampai hari ini untuk KM 50 sampai dengan sebelum Lebaran tadi, sebelum Ramadan, itu keluarga korban hampir tiap Jumat di depan Komnas HAM melakukan aksi, setahu saya.
Nggak tahu apa sudah mulai lagi atau belum, tapi saya berharap itu terus dilakukan. Tadi kan contohnya dalam peristiwa 98 tuh, bukan itu kan ada tuh kelompok-kelompok yang aksi Kamisan. Iya, Kamisan. Ya itu aksi 98 peristiwanya. Peristiwa itu peristiwa 98 aksi Kamisan itu. Ya. Artinya dari 98 sampai sekarang udah 20 tahun lebih kan, masih konsisten dia. Nah, kita juga artinya dituntut. Jadi orang yang tidak berbasiskan pada syariat Islam saja, dia konsisten melakukan aksi Kamisan. Tiap Kamis tuh sudah yang ke 1000 sekian tuh kan. Nah, masa umat Islam tidak bisa meniru hal yang sama? Saya kira itu perlu menjadi contoh, saya kira. Makanya kalau ada aksi Kamisan, maka ini aksi Jumatan. Nah, bukan Jumat berkah bagi makanan, Pak. Ini aksi nuntut supaya diproses, Pak. Beda lagi, Pak. Ya, di Komnas HAM maksudnya. Nah, itu saya sih berharap itu terus-menerus dilakukan. Mau soal nanti hasilnya apa itu soal lain. Yang penting kan kita dituntut konsistensinya untuk terus mendorong itu. Saya kira itu jawabannya. Apa tuh? Kalau membubarkan lembaga itu tergantung tergantung presiden. Kalau dia bukan lembaga yang disebut dalam Undang-Undang Dasar, kalau dia lembaga yang dibentuk oleh presiden seperti badan-badan, ya terserah presiden juga mau bubarin atau enggak. Kekuasaan. Jadi kita tuh begini, kalau kita lihat lembaga negara, hukum misalnya, itu kan kekuasaan. Kekuasaan itu apa sih sebetulnya? Kekuasaan itu kalau kita tahu ada kekuasaan itu ketika kita berhadapan dengan suatu peristiwa yang ada paksaan kepada kita. Nah, itu baru kekuasaan. Misalnya kita melanggar lalu lintas, itu ada kekuatan memaksa, kita kena tilang tuh. Nah, itulah kita berhadapan dengan kekuasaan itu begitu kira-kira. Ada yang nilang, kalau nggak nilang berarti nggak ada yang kekuasa di situ. Nggak ada yang kuasa di situ. Nah, kalau tidak ada kekuasaan negara, kekuasaan jadi tribal. Kekuasaan preman-preman aja. Nah, itu bahaya juga. Jadi negara itu diperlukan dalam konteks itu. Dalam konteks Islam kan ada pemimpin itu, diperlukan itu. Jadi soal membubarkan itu persoalan hilir aja itu sebetulnya. Tapi lebih penting itu bagaimana supaya, kalau saya itu begini, jadi bagaimana melakukan revitalisasi sebetulnya. Revitalisasi dan reorganisasi terhadap lembaga-lembaga negara itu. Apa revitalisasi itu? Artinya mengembalikan fungsi lembaga-lembaga negara itu sesuai fungsi dasarnya, dan reorganisasi itu supaya tidak terlalu gemuk lembaga negara ini. Karena lembaga negara yang terlalu gemuk itu saat ini APBN kita itu 65%-nya habis untuk membiayai birokrasi. Artinya sudah tidak efektif sebagai sebuah negara kita itu. Harusnya maksimal itu 40% saja. Itu kebanyakan, makanya harus reorganisasi dan revitalisasi gitu loh. Nah, itu banyak sekali nanti bahasanya. Jadi kita tuh harus merampingkan sebetulnya. Tadi contoh saya tadi yang saya sudah lakukan. Saya lakukan itu struktur saya kecilkan. Yang banyak itu adalah pengacaranya, karena pengacara adalah orang yang bisa. Kenapa saya contohkan tadi itu saya lakukan terhadap LBH itu tidak digaji pengacara? Karena kita boleh kan pengacara tidak mencari uang di situ, jadi dia punya kesempatan mencari uang di tempat lain. Tapi kalau karyawan yang betul-betul menggantungkan hidupnya di lembaga itu, dia kan nggak bisa nyari duit tempat lain dia, karena dia harus full kerjanya, full time kan, petugas kebersihannya, petugas dapurnya, office boy itu kan dia full. Jadi nggak bisa dia. Nah, itu harus kita gaji. Nah, begitulah sebetulnya negara. Jadi perbandingan antara level nilai gaji dari pejabat tinggi dengan level gaji dari pegawai yang paling rendah itu mestinya disparitasnya harus didekatkan supaya apa? Supaya keuangan negara menjadi lebih efisien. Jadi banyak hal yang bisa kita kritik dari negara ini sebetulnya. Tapi kan kita ini siapa? Kalau cuma kritik-kritik doang, bosen juga orang. Cuman omon-omon doang kata orang. Nah, kalau punya kuasa lakukan itu, tapi untuk bisa melakukan itu mesti punya ilmunya. Untuk bisa punya ilmunya, punya perhatian nggak? Tahu nggak dia dengan masalahnya? Kalau orang cuma menikmati kuasa doang, ya dia nggak punya apa-apa. Ketika kuasa dia menikmati, akhirnya nggak dia berbuat apa-apa. Nah, jadi kalau orang sudah ngerti masalah, dia punya solusinya, dan kalau dia punya kuasa itu lebih efektif daripada orang punya ngerti masalah, punya solusinya, tapi nggak punya kekuatan untuk mengubah, ya percuma juga omon-omon dia, ya kan? Seperti saya tahu masalah,
solusinya ada, tapi saya nggak punya kuasa untuk ngubah itu. Ya omon-omon saya, cuman omon-omon aja. Nah saya omon-omon sekarang ini. Nah jadi makanya saya agak mengurangi omon-omon itu, karena nggak ada guna juga, kecuali kalau punya kuasa bisa mengubah itu. Kira-kira begitu aja dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira begitu Pak. Terima kasih. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Kita sudah dibuat begitu terkesima dengan kedua narasumber yang kita hadirkan hari ini. Saya lihat tidak ada yang ngantuk sedikit boleh. Dan pastinya kepengen sebenarnya banyak pertanyaan. Karena ini baru permulaan awal saja. Ya, tentunya saya secara khusus terima kasih kepada Kang Wahyu ya sebagai Ketua Persada 212 yang mengadakan acara ini. Baik ya, ini media-media tolong, ini pesan dari pembicara. Ini kan kadang-kadang tadi kan ada suara-suara yang ini kan. Ada suara-suara ataupun bicara yang kurang pas mungkin ya, karena namanya semangat kan. Kadang-kadang kayak Pak JK aja dipelintir pelantar ke situ kan. Nah, dipotong-potong. Nah, makanya tolong kita juga harus cerdas. Kita bukan hanya ingin menyuarakan tanpa berpikir dan belajar. Bukan takut, ya kan? Karena pasti ada suatu proses, tapi kan akan capek kalau orang ngurusi yang kayak gini. Kita ingin mendapatkan ilmu hari ini, tetapi akhirnya kita capek karena kebodohan dari kita sendiri. Yang ngasar-ngasar aja, bisa jadi di-share tuh gak dibaca sama kita. Nah, ya kan? Nah ini yang terpenting. Nah, saya tidak bisa menyimpulkan lebih jauh karena kalau disimpulkan bisa sehari lagi saya kan. Nah, tapi ada pesan dari imam besar kita pada waktu halal bihalal, Imam besar Habib Muhammad Rizik Syihab. Salah satunya begini, hari ini ada orang-orang atau teman-teman kita yang sudah puluhan tahun bersama-sama kita, berjuang bersama kita. Tapi Allah alam dia tergoda atau bagaimanapun hari ini berseberangan dengan kita. Ya, entah siapa, nggak sebut namanya ya. Apa yang harus kita lakukan? Pertama harus ingatkan dia, ajak kembali. Mudah-mudahan kita yang benar. Ya kan? Yang kedua, bagaimana kalau orang yang selama berpuluh-puluh tahun bermusuhan dengan kita, tapi hari ini merasa pahlawan kesiangan, deketin kita berbagai macam cara. Jangan mudah percaya. Kayak begitu pesan Habib. Karena berarti ada kepentingan saja sebetulnya untuk kita nih. Nah tapi makanya kita tadi banyak hal, bukan masalahnya akidah saja yang harus kita pertahankan ya. Syariatnya juga dan sebagainya, namun ilmu dan wawasan. Mudah-mudahan yang seperti ini nih bukan hanya sekali ini saja. Mungkin kita akan mengadakan acara ini banyak sekali pertimbangan. Nanti beginilah. Tapi insya Allah. Dan satu hal, tadi pertanyaan ataupun banyak hal, apakah masih ada harapan dan sebagainya, insya Allah. Kita masih punya Allah yang Maha Besar. Maka di acara ini kembali lagi saya akan kuatkan dengan takbir, Allahu Akbar. Karena itulah yang paling besar, tidak ada selain Allah yang paling besar sebanyak kecil. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini senantiasa dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang belum dapat jodoh, ya kan? Yang belum masih banyak utang dilunasi utangnya. Kemudian yang kita masih belum punya rumah kontrakan dibeli rumah yang bagus. Insya Allah kita kembalikan kepada MC kita. Mohon maaf lahir batin, Ferry Gustanto sebagai moderator hari ini mengucapkan mohon maaf lahir batin manakala ada kekeliruan dalam ucapan dan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.